Januar MSI, Kepala Sekolah SMK Telkom 1 Medan, yang terhormat Wakakurikulum Bapak Fadliansyah MST, yang terhormat Waka Kesiswaan Bapak Muhammad Yusuf, yang terhormat Wakahubin Bapak Iwan, yang terhormat Waka Sabra Ibu Sehiranya, yang terhormat Kepala Tata Usaha Ibu Susilawati, yang terhormat seluruh narasumber hari ini, ada Ibu Marta Trilestari SOS MM, Bu Dr. Sri Wahyuning Astuti, SC, MIKOM, dan Bu Anissa Diniati, SIKOM, MIKOM. Yang terhormat seluruh tim dosen pendampingan PPDB Telkom School 2022 dan yang terhormat seluruh sivitas akademika SMK Telkom 1 Medan. Selamat siang semuanya, apa kabar Bapak dan Ibu di siang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan PPDB Telkom School pada siang hari ini. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Dinda Tanjung dari Digital Public Relations Telkom University. Hari ini saya akan bertanggung jawab untuk memandu jalannya acara pendampingan konteks digital marketing PPDB SMK Telkom 1 Medan. Dengan tema membuat konten keunggulan jurusan masing-masing yang akan dibawakan oleh narasumber-narasumber yang sangat inspiratif bagi kita semua. Sebelum memulai acara, saya izin untuk melakukan dokumentasi kegiatan pada siang hari ini. Dimohon untuk Bapak dan Ibu menyalakan kameranya. Mungkin operator boleh bantu ya, sambil dibantu untuk screenshot. Mungkin Bapak dan Ibu boleh menyalakan kameranya terlebih dahulu. Oke, saya izin screenshot ya. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Hasilnya sudah saya dokumentasikan. Untuk Bapak dan Ibu diharapkan untuk tetap menyalakan kamera selama acara berlangsung. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke rangkaian acara selanjutnya, yaitu pematerian. Tak Abdul apabila kita tidak mengetahui ya para pembicara-pembicara yang sudah hadir dan sangat cantik hari ini, maka dari itu saya izin untuk membacakan CV ibu-ibu sekalian. Yang pertama, saya akan membacakan CV dari Ibu Marta Trilestari. Bisa Bapak dan Ibu lihat di gadgetnya masing-masing. Ibu Marta Trilestari baru saja menyelesaikan S3-nya di Universitas Padjadjaran Ilmu Komunikasi. Selamat Ibu Marta, dan Ibu Marta juga memiliki working experience yang amat sangat humas ya. Ibu Marta juga merupakan dosen Prodi Digital PR dari tahun 2016 sampai dengan sekarang. Bu Marta sempat menjadi Ketua Prodi Digital PR FKB Telkom pada tahun 2016 sampai dengan 2018. Mungkin Bu Marta boleh say hi dulu nih kepada teman-teman yang ada di room. Assalamualaikum Bapak Ibu, semangat pagi semuanya. Pagi. Boleh, baik, saya akan membacakan CV pemateri kedua, yaitu Ibu Dr. Sri Wahyuning Astuti, FC MIKOM. Bu Dr. Sri ini merupakan dosen di Universitas Telkom pada saat ini, dari 2021 sampai dengan sekarang. Sebelumnya, Ibu Sri juga merupakan dosen di Universitas Mercu Buana dan aktif di dunia pada lebih fokus ke siaran ya Ibu ya. Mungkin Bu Sri boleh say hi Ibu, apa kabar Ibu? Oke, Assalamualaikum semuanya Mbak Dinda, Assalamualaikum semua Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Mungkin kita bisa lanjut kepada CV pemateri kita yang ketiga yang nggak kalah cantik, Ibu Anissa Diniati, SIKOM MIKOM. Bu Anissa Diniati merupakan dosen aktif di Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Digital Public Relations, Telkom University. Bu Anissa menjalankan S1 dan S2-nya di universitas yang berbeda, namun di jurusan yang sama, yaitu ilmu komunikasi. Bu Anissa juga sering melakukan penelitian yang kelihatannya Ibu Anissa tuh anaknya humas banget gitu, strategi banget. Mungkin Bu Anissa boleh say hi? Bu, apa kabar siang hari ini? Ya, Alhamdulillah baik, Dinda. Salam kenal Bapak Ibu dari SMK Telkom Medan 1. Baik, tanpa berlama-lama, mungkin kita boleh langsung ke pematerian. Yang pertama akan dibawakan oleh Bu Marta, yang kedua akan dibawakan oleh Bu Dr. Sri Wahyuning, dan yang ketiga akan dibawakan oleh Bu Anissa Diniati.
Untuk waktu dan tempat, saya persilakan kepada Bu Marta Trilestari. Baik, terima kasih Dinda. Ini MC yang sangat energik dan juga cantik sekali ya. Oke, terima kasih atas perkenalannya Bapak Ibu semua. Kita semangat pagi dulu. Semangat pagi. Pagi. Oke, baik. Di sini saya akan menyapa terlebih dahulu dari pihak mitra ya SMK Telkom 1 Medan. Apa kabar Bapak Ibu? Di sini kayaknya baru Pak Ikhwan ya dan Bu Dini juga yang terlihat karena kita sudah ke-skip beberapa saat ya Pak Ikhwan dan ini kita sudah sampai ke pertemuan terakhir gitu ya. Tidak terasa ini adalah pendampingan terakhir. Mudah-mudahan nanti sambil bisa menyusul rekan-rekan dari Pak Ikhwan dan juga Bu Dini dan tadi mungkin Pak Fadli ya izin tidak dapat hadir katanya. Oke, oleh karena itu kita sempat bilang nih Pak Ikhwan dan teman-teman di Telyu kita ini pendampingan lebih ke private ya Pak ya, lebih diskusi secara private lebih kepada tim PPDB-nya. Iya, Bu. Oke, mudah-mudahan materi yang kami berikan pada hari ini akan menjadi penutup yang baik ya Pak ya untuk kemajuan dan juga sesuai target PPDB yang diharapkan oleh SMK Telkom 1 Medan. Izin rekan-rekan, ini kami sudah membagi 3 materi. Sebetulnya ini materi utamanya adalah konten sesuai jurusan. Sehingga kami sudah membagi, di sana sempat saya tanyakan kepada Bu Dini, ada 4 ya, Pak Ikhwan dan Bu Dini ada 4 jurusan, kalau di SMK Telkom 1 Medan, dan kami akan membagi, saya 2 jurusan, gitu dan juga nanti Bu Asri dan juga Bu Nisa untuk jurusan yang lainnya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Sudah ya. Boleh Dinda, nanti boleh di-remind aja kalau saya agak kelamaan ya. Oke, ini mungkin kalau untuk yang lebih teoretikal akan saya skip ya, Pak Ikhwan dan Bu Dini dan rekan-rekan mungkin tahu ya bahwa memang membuat konten itu adalah sebagian dari pesan, ini yang di tengah ya, bagian dari proses komunikasi yang mana kita harus menyampaikan pesan ini nyampe nggak sih intinya kepada target PPDB-nya Bapak Ibu sekalian. Nah pesan ini kalau saat ini kita di era digital, ya kayaknya kita harus benar-benar udah concern, pesan itu harus kreatif. Ya pesan itu nggak bisa pesan yang yang panjang atau mungkin ya boleh panjang mungkin tapi dikemasnya sebagai misalnya storytelling sebagai cerita gitu ya, ada audio ada visualnya. Jangan cerita kalau zaman dulu mungkin pesan yang disampaikan itu kayak lebih dari 3 paragraf misalnya ya seperti itu dan itu akan membuat bosan para audiens. Nah ini akan saya skip saja. Nah di sini ya tadi ada communication evolution yang mana sekarang kita menyampaikan pesan. Nah ini, pesan ini zaman dulu udah teks. Namun kalau sekarang ya Bapak Ibu harus membuat adanya visual, ya ada juga tadi infografis yang dibuat, dan juga di sini ada virtual face to face. Yang mana kalau pesan secara face to face atau secara onsite pasti gestur akan dilihat. Tapi mungkin di sini saya akan lebih banyak membahas tentang konten atau pesan secara digital ya Bu Dini, Pak Ikhwan. Nah di sini saya melihat sebetulnya SMK Telkom 1 Medan sudah menggunakan platform digital. Yang saya sempat review adalah website dan juga Instagram. Untuk Facebook saya belum sempat review, mungkin nanti dari Bu Asri atau Bu Anissa mungkin ada yang untuk Facebook. Saya melihat Instagramnya, websitenya ya, kalau Messenger pun di website-nya ada kolom atau menu untuk langsung nyambung ke WhatsApp itu sudah ada. Jadi di sini beberapa kebutuhan yang dibutuhkan oleh audiens atau potensial customer sebetulnya itu SMK Telkom 1 Medan sudah mulai beradaptasi. Ya, adanya mungkin ya saya pengen nanti mungkin di sesi diskusi saya pengen melihat gitu bahwa pada saat kemarin pandemi apakah ada yang namanya diskusi dengan calon orang tua, misalnya calon orang tua murid dari anak-anak SMP atau dari guru-guru BP gitu ya melalui Zoom atau Google Meet gitu ya atau adanya IG Live. Nah, saya nge-follow IG-nya SMK Telkom 1 Medan tetapi saya belum pernah ikut pas IG Live-nya. Nah, ini mungkin apakah saya tertinggal ataukah memang tidak ada IG Live yang rutin gitu ya, nanti mungkin akan kita diskusikan. Oke, nah di sini Pak Ikhwan, Bu Dini dan rekan-rekan gitu yang paling saya tekankan adalah kita memerlukan adanya hypnowriting gitu ya, di mana membuat tulisan yang dapat menghipnotis gitu ya orang nggak nge-skip gitu. Konten SMK Telkom 1 Medan tadi hari ini kayaknya saya lihat di Instagramnya ada update. Ya kayaknya update-nya kalau nggak salah konten tentang jurusan yang nanti akan dibahas oleh Bu Nisa kalau nggak salah ya tentang multimedia. Nah, di situ gimana caranya supaya saya pada saat melihat saya nggak langsung nge-skip. Gitu. Saya ada rasa ketertarikan untuk berhenti dan pengen saya lihat dulu, pengen saya baca caption-nya, pengen saya tahu lebih lanjut jurusan multimedia misalnya yang ada di SMK Telkom 1 Medan itu seperti apa. Nah, ini kita harus membuat tulisan-tulisan yang dapat menghipnotis gitu ya potensial buyer atau calon-calon konsumen yang
mampir nih ke digital platformnya SMK Telkom 1 Medan. Oleh karena itu perlunya ada kemampuan ini, copywriting ya, atau sekarang berkembang mungkin ke hypnowriting. Oke. Nah, ini sebetulnya ada video, tapi karena waktunya terbatas nih, Bapak Ibu, ini videonya sebetulnya saya puterin sekilas aja lah ya. Saya puterin sekilas, nggak akan sampai selesai. Nanti akan saya potong di menit ke-1 atau kedua ya. Mungkin bisa dilihat terlebih dahulu. This is worldwide awesome. A small travel for a better future. Feel it in the air. Feel it in our moves. Sing it out loud. Sing it out proud. Nah, sampai situ dulu aja. Saya ingin bertanya sama ya Bu Dini, Pak Ihwan, dan mungkin kalau sudah ada gabung yang lain, Pak Ihwan aja dulu. Pak Ihwan pertama kali melihat iklan ini, gitu ya, atau message yang ingin disampaikan oleh iklan ini, yang terlintas di pikiran pertama Pak Ihwan apa sih, Pak? Halo, Pak? Terdengar mungkin suara saya? Pak Ihwan? Pak Bu Dini mungkin? Pak Ivan, Bu Dini, atau mungkin rekan-rekan lain yang sudah bergabung? Pak Ivan mungkin? Izin Bu, tadi izin, melihatnya nggak konsentrasi nih, kebetulan ada tamu dari industri juga. Oh, Jadi lagi ada tamu juga ya. Jadi dua komunikasi nih. Oke, mungkin ini Pak bisa kelihatan dari sini nggak? Dari hashtag kali ya mungkin ya. Positive Energy Challenge gitu ya. Start now, listen and create your own. Atau mungkin Bapak apa nggak ini siapa? Ya, mungkin saya lihatin dulu dari sebelah sini aja. Ini kira-kira dia mau menyampaikan apa sih pesannya? Atau gampangnya ini iklan apa sih? Pak. This is worldwide awesome. Nah, dari situ aja dulu. Bisa terbayang nggak kira-kira ini iklan apa? Kalau yang tadi saya baca, BTS, BTS-nya iklan telekomunikasi, Bu. Menyampaikan informasi. Ya, menyampaikan informasi. Nah, kira-kira kalau Pak Iwan ngelihat dari sekilas saja, ini kan nggak sampai selesai tadi iklannya. Kira-kira ini iklan apa sih, Pak? Iklan produk apa? Produk telekomunikasi. Oh, telekomunikasi. Oke. Karena tadi ada BTS yang saya bacakan. BTS ini ya. Nah, itu ya. Oke, ini sebetulnya nanti ini tadi pengen saya tulis gitu ya, cuman langsung aja didiskusikan ya Mas saya. Kayak Bu Dini mungkin Bu Dini boleh minta pendapatnya. Tadi pertama kali Bu Dini lihat ini kira-kira produknya apa? Iklan air, Bu, bukan. Ya, ikan air minum ya? Bisa. Iklan air minum ya, Bu. Oke ya. Ini saya akan bahas. Nah, kadang mau perusahaan sebesar apapun gitu. Ini sebetulnya saya ceknya ya mungkin nggak valid ya, cuman kedua orang. Ini memang harus ada riset lebih lanjut gitu kan, bahwa tentang apakah iklan ini efektif gitu ya pesan yang disampaikan. Tadi kalau Pak Ikhwan bilang ini adalah iklan produk telekomunikasi, ya mungkin handphone gitu ya Pak ya, atau wifi apa dan sebagainya, karena ada BTS. Nah, ini bias komunikasi. Ya bias arti yang maksudnya Pak Ikhwan, karena saya yakin Pak Ikhwan mungkin lebih berkomunikasi banyaknya sama orang teknik ya, karena di SMK 1 Telkom Medan kan jurusan yang memang utamanya adalah teknik jaringan gitu ya Pak ya, komputer dan sebagainya yang saling berkaitan sama BTS. Nah, BTS yang maksud Pak Ikhwan di sini adalah BTS untuk jaringan Wi-Fi telekomunikasi kan Pak? Iya. Oke, nah sedangkan di sini sebetulnya itu bintangnya Pak, bintang Koreanya si BTS Pak. Gitu ya. Jadi ada bias komunikasi yang pertama, oh ternyata disangka orang mungkin ini iklan handphone. Oke, karena ngeliat tadi BTS. Nah, orang mungkin mindsetnya kayak Pak Iwan, oh, BTS, padahal ini BTS. Nah, itu satu bias komunikasi. Ya, ini yang perlu saya tuliskan nanti di sini. Nah, yang kedua, tadi Bu Nini bilang iklan minuman. Karena tadi di depannya ada tetesan air, ada teks tentang water lah gitu. Nah, rata-rata saya pada saat memberikan kepada orang iklan ini, mereka rata-rata menjawab disangka ini adalah minuman semacam minuman isotonik. Ya, minuman isotonik dari Korea yang mana
di depannya memang ada text water, terus ada tetesan air, padahal ternyata ini saya akan skip ke bagian akhir ya Bapak Ibu. Nih, skip bagian akhir. Sebentar. Nah, ini ya. Kelewat lagi sebentar. Nah, padahal ini dia adalah iklan mobil. Ya, pada iklan mobil Hyundai. Nah, kenapa setelah saya mungkin lihat-lihat kita lebih lanjut, kenapa sih kok ada tentang airnya, terus di belakangnya itu juga ada air, terus mereka membahas tentang air, positive energy, lalu ada kayak semacam campaign, mereka menggunakan teknik campaign juga. Mereka membuka campaign, orang-orang ada yang pegang botol minuman, ada yang pegang. Nah, saya pun mikir waktu itu ini ada iklan isotonic water lah gitu ya, kayak semacam mungkin sebut merek Pocari Sweat dan sebagainya. Nah, ternyata ini adalah iklan mobil, yang mana Hyundai mengeluarkan produk baru mobil ini adalah istilahnya mungkin amfibi car gitu ya, amfibi mobil yang mana mereka si mobil ini tuh tahan katanya kalau misalkan menerjang air gitu ya, mungkin tidak turun mesin gitu atau mungkin tidak rusak, lebih kuat maksudnya di air, bisa di darat, bisa di air seperti amfibi. Nah, mungkin untuk sebagian orang iklan ini kan terlihatnya pasti cost-nya besar nih ya Bapak Ibu ya. Kontennya bagus-bagus. Kenapa ada BTS, lalu ada jernih lah ininya gambarnya apa dan sebagainya. Tapi ternyata kontennya itu perlu diperhatikan juga. Ternyata iklan semahal apapun talentnya gitu ya belum tentu itu bisa nyampe pesannya gitu kan, kecuali untuk orang-orang mungkin yang memang konsumen daripada Hyundai itu sendiri yang nyampe pesannya. Tapi saya pernah ngecek ke beberapa gitu ya orang yang memang melihat iklan ini rata-rata menyangka ini produk minuman Korea. Nah, itu ya, jangan sampai ada bias komunikasi. Ya, sampai maksudnya pesan ini ingin menyampaikan apa gitu ya Bapak Ibu di SMK Telkom 1 Medan ingin menyampaikan jurusan yang ada di SMK Telkom ini dan itu, tapi ternyata yang nyampe di kita apa gitu ya. Nah, di sini perlu adanya caption itu yang menjelaskan tentang ini ya, apa yang terjadi, misalnya lalu siapa yang terlibat dalam peristiwa itu, mengapa hal itu bisa terjadi. Nah, ini ya. Ada deskripsi sebuah objek atau gambarnya, berarti kalau misalkan jurusan, kebetulan saya kebagian untuk jurusan yang TKJ dan satu lagi apa Pak? Teknik komunikasi jaringan dan satu lagi teknik TA. Teknik rekayasa perangkat lunak, Ibu, teknik itu yang satu lagi. multimedia. Yang satu lagi itu apa Pak? Teknik jaringan akses. Nah, itu. Teknik jaringan yang saya akan bahas nanti di teknik jaringan dan teknik yang TKJ, yang satu lagi yang TKJ. Nah, mungkin akan saya lebih percepat ya ini untuk lebih ke konten yang dua jurusan itu. Nah, di sini ada fungsi caption. Nah, Pak Ikhwan, Bu Dini dan teman-teman, sebetulnya fungsi caption itu kan ada yang mengartikan gambar atau video itu sendiri. Kayak gitu kayak misalkan munculin konten tentang teknik komunikasi jaringan seperti apa sih gambar atau video yang perlu yang disadurkan gitu ya dengan teksnya. Yang memberi pesan seperti apa sih gitu kan supaya memang netizen atau potensial buyer-nya Bapak Ibu itu akan membaca. Nah, ini ya dibaca oleh pengguna sosial media. Nah, ada juga menyatakan perasaan, kebutuhan bisnis. Nah, ini yang dilakukan oleh Bapak Ibu di SMK Telkom 1 Medan sebetulnya caption-nya ya untuk menjelaskan produk dari bisnis yang ditawarkan. Ya, sekarang kita tanpa kita pungkiri bahwa ya kita di bisnis pendidikan gimana kita bisa mendapatkan target untuk siswa yang dapat bersekolah di sana. Ya. Nah, ini ada contoh-contoh caption, nanti mungkin bisa dicek aja Bapak Ibu juga ya. Captionnya ini kan menarik sebetulnya, alarm terbaik adalah emak. Jadi nggak bisa misalnya alarm handphone udah nggak mempan ya, alarm diketok pintu udah nggak mempan, ayam udah nggak mempan, yang terbaik adalah emak-emak gitu ya. Di sini kan fungsinya mengartikan gambar bahwa the power of emak-emak untuk membangunkan anaknya itu akan sangat efektif gitu ya. Tujuannya adalah untuk menghibur. Lalu ada tujuannya juga nih ya, selama kemarin mungkin pandemi ya, social distancing, kalian di rumah atau saya tunggu di sini, ininya tukang gali kubur. Ini kan himbauan sebetulnya, tapi ya tergantung persepsi kita apakah sarkasme atau tidak. Lalu yang selanjutnya, ini kebetulan saya promo sendiri ya. Mau makan enak itu nggak perlu mahal ya kan? Nah itu ya, itu kebutuhan bisnis. Tujuannya info atau iklan ya dalam sebuah bisnis makanan. Nah, ini juga ya, ada juga misalnya kamulah alasanku buat beli paket internet gitu kan. Nah, mungkin caption-caption yang seperti ini yang menyesuaikan dengan para remaja, anak SMP yang ingin masuk ke SMK Telkom 1 Medan bisa digunakan Bapak Ibu. Asalkan caption tetap tidak mengandung sarap ya kalau sekarang ya. Dari bukan sara lagi, tapi sekarang udah ada P-nya, ada SARAP ya, ada S-nya apa? S-nya itu apa? Sara tuh
suku, ya, agama, ras, gitu kan, antar golongan, dan P-nya adalah pornografi untuk tambahannya, seperti itu. Nah ini ya Bapak Ibu sekalian, manfaat caption kan nanti ada bisnis, ya branding perusahaan. Nah sebetulnya SMK Telkom 1 Medan bisnis iya, branding perusahaan iya, agar lebih dikenal karena dulunya adalah SMK Telkom Sandi Putra. Ya, sekarang rebranding menjadi SMK Telkom 1 Medan ya, perlu adanya branding perusahaan. Marketing communication iya juga. Personal branding untuk sekolah ya branding perusahaan. Kalian personal branding mungkin untuk guru per gurunya personal. Untuk hiburan bisa jadi ya, himbauan juga bisa jadi kebutuhan personal ini kayaknya nggak masuk ya untuk skema sekolah. Nah, di sini mungkin Pak Ikhwan dan Bu Dini dan juga rekan-rekan, di sini saya ingin mereview sebetulnya dari sekilas yang sudah saya cek. Ya, di sini saya sebetulnya kalau melihat sebuah perusahaan atau sebuah sekolahan, pertama kali yang saya akan cek adalah website. Saya memasukkan anak saya ke sekolah, yang saya cari adalah websitenya. Ini Pak Ikhwan, Bu Dini mungkin bisa melihat saya segi saya memposisikan diri saya sebagai konsumen orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya. Saya mencari website sekolah tersebut. Ya pada saat tadi ini saya tadi berilustrasi saya masuk ke website SMK Telkom 1 Medan. Ya, pada saat saya ceritanya nih Pak, ini saya mau nyekolahin anak saya cerita udah mau masuk SMK, padahal anak saya kan masih SD ya Pak. Nah saya mencari nih kebetulan yang saya cari teknik jaringan akses dan teknik komputer. Ini kalau saya salah tolong dikoreksi ya Pak Ikhwan, Bu Dini, dan teman-teman, karena tadi saya melihat takutnya ada menu lain yang saya maksudnya tidak lihat. Nah pada saat saya ingin mencari langsung ke jurusan tersebut, khusus, ekspektasi saya adalah saya bisa melihat apa sih yang dipelajari di jaringan akses dan teknik komputer. Gitu kan, apa yang saya dapatkan, gurunya siapa, gitu kan ya. Misalnya kaitannya, misalnya kesehariannya anak-anak yang di teknik jaringan akses dan teknik komputer, seperti apa. Ya, lalu pada saat saya lihat ternyata pas saya lihat ini dua ya, ini jurusan ya, dua jurusan berbeda ya Pak ya, ini saya gabung. Ternyata pada saat saya lihat ini cuma ada satu gambar ya di dua jurusan ini. Mohon dikoreksi Pak Ikhwan atau Bu Dini dan lain-lain jika ada kesalahan yang saya buat ya, karena ini berdasarkan observasi saya. Nah ternyata di sini konten website sangat minim kalau menurut saya. Padahal menurut saya website itu adalah jantung daripada sebuah perusahaan ya, terutama di sekolah. Lalu tidak ada product knowledge yang dijual. Ini kita belum ngomong ke Instagram, ini masih di website. Ya, tidak ada produk knowledge, ini hanya satu gambar tok gitu ya. Memang ini ada mewakili komputer, ini ada mewakili teknik jaringan akses. Ya, lalu display perlu berisikan informasi agar calon konsumen dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Jadi saya harapan saya pada saat melihat display jurusan ini itu ada visualnya gitu ya, ada misalnya video daripada jurusan ini pada saat misalnya melakukan misalnya study tour atau misalnya melakukan praktek gitu ya, itu kan pasti ada video-video pendeknya. Jadi displaynya ini harus cantik gitu di depannya. Lalu tidak ada profil guru dan staff ya untuk di jurusan ini. Misalnya gurunya siapa ya? Saya pengen tahu nih gurunya siapa aja misalnya. Nah, di sini berakibat nih potensial buyer bisa atau akan dapat berpindah ke lain hati gitu ya. Kalau misalkan websitenya jantungnya gitu ya, jantungnya adalah website ini tidak product knowledge-nya tidak keluar gitu, tidak dapat memuaskan si calon konsumen. Bu izin Bu. Boleh Pak Ikhwan. Ini yang Ibu lihat kan di websitenya kan Bu? Di website? Kan Ibu masuk ke dalam kurikulum kan? Di jurusan ya Pak ya? Iya di dalam kan ada tentang kami, tentang kurikulum. Terus ada program keahlian. Iya. Nah, di situ ada jurusannya penjelasannya Bu tentang TJA, TKJ, multimedia, RPR. Oke, sebentar ya, coba. Ini masih ada waktu. Oke. Nah ini makanya tadi saya minta langsung feedback dari Bapak Ibu karena takutnya saya yang nggak keraba gitu ya Pak ya. Sebentar ya. Ini saya tuh masih buka websitenya. Iya, di kurikulum Bu. Di kurikulum ya. Ya, kurikulum ada program keahlian. Oh, sebentar. Ini Instagram. Sebentar ya Pak. Ya, Bu. Mana sih? Ini ya. Ini ya Pak. Kebuka nggak Pak? Kebuka kah websitenya? Kebuka Iya, Bu. Bu. Buka ya. Ini Di ya Pak. kurikulum program keahlian. Ya, Oke. itu bisa Ibu klik. Ini. Ya. Oh ini ya. Iya, Bu. Ini ya. Oh berarti ini adalah materinya udah ada ya Pak ya.
teknik jaringan akses apa yang dipelajari? Oke, nah ini udah oke. Berarti tadi saya ngelihatnya di tentang kami ini ya. Oh, tentang kami. Tadi saya lihatnya di mana ya Pak ya? Sebentar. Sejarah profesi sekolah, guru dan staf ini kan terpisah ya. Iya, Bu. Nah ini ya guru dan staf itu belum ada gitu kan Pak. Saya tadi ngelihatnya itu di mana ya Pak ya? Profesi sekolah ya. Yang tadi itu di bagian apa ya Pak yang saya capture? Yang Bu capture itu mungkin gambar di depan yang lama itu saya rasa. Oh, yang di depan yang lama ya. Itu masih ada ya Pak. Nah, itu di mana ya tadi ya Pak ya? Biar supaya nanti calon konsumen tidak nyasar seperti saya gitu pada saat. Nah, kalau memang ada gambar yang lama, apakah si gambar itu mendingan dihapuskan gitu ya Pak ya, supaya Oh, jadi iya. nanti tidak salah masuk gitu kan ya. Nah, kalau di sini kan udah ada ya Pak ya teknik jaringan akses, ini ada fotonya. Lalu ada apa yang dipelajari, ini ada materinya, ada pilihan prodi kuliah yang sesuai. Oh, ini ada prodi itunya lagi ya Pak, ada Iya, kalau misalnya konsentrasinya dia lagi. melanjut ke ini perguruan tinggi. Oh, oke. Oh, pilihan prodi kuliah yang sesuai. Oke. Oh, jadi maksudnya ini kalau misalnya kita ambil jurusan teknik jaringan akses untuk kuliah, kita bisa ngambil ke sini gitu kan ya? Iya, Bu, Ya, benar. bisa informatiin. Oh, ini jurusan yang ada di Teliu ini nih, MBTI. Iya. Ya, ini ada. Ini teknik telekomunikasi juga ada di Teliu. Cuman ini yang navigasi udara mungkin di ITB ya, kalau nggak salah yang Aero ini ada di ITB. Nah, ini sudah ada sebetulnya kan ya Pak ya. Mungkin bisa ditambahkan juga ininya Pak Ikhwan dan tim gitu untuk videonya kan pasti ada ya Pak study tour atau mereka pada saat praktek mereka ngapain aja itu ada kan ya Pak? Ini izin Bu, Ya Pak? ini memang untuk web ini kebetulan yang update-nya Bu Dini nih Bu. Oh Bu Dini ada kan ya? Ya Bu Dini ada Bu. Oke Bu Dini izin nih Bu Dini mungkin selain tadi foto seperti ini ya Bu Dini. Nah alangkah mungkin akan lebih gregetnya gitu ya misalnya saya nih mau pengen jurusan teknik jaringan akses. Nah ini saya nggak kebayang, benar-benar nggak kebayang. Jelas pasti teknik aja ini gitu kan ya. Mereka kaitannya sama jaringan gitu, sama kabel. Mungkinnya saya berpikirnya seperti itu. Nah fiber optik gitu kan. Nah gimana kalau misalkan ditambah dengan video nih Bu Dini. Video yang memang mereka misalkan pada saat study tour kemana sih kata Telkom misalnya. Atau mereka pada saat praktek. Mereka praktek di jurusan teknik dan jaringan akses jaringan ini ngapain sih prakteknya. Nah itu mungkin dikasih link untuk video gitu ya. Untuk tampilan video di depannya. Dan juga mungkin kalau di sini kan sudah ada guru dan staf sebetulnya di tentang kami. Nah, nanti boleh juga mungkin di bagian sini nih, bagian teknik jaringan dan akses. Nah, guru yang memang khusus untuk di sini tuh siapa aja? Mungkin bisa ditambahin gitu kan. Nah, apa sih yang keunggulan ada di teknik jaringan aksesnya SMK Telkom 1 Medan dibanding misalnya di sekolah lainnya? Misalnya ini boleh dimasukin ke sini. Ya, di sini kan sudah ada jurusan paling jarang ada di SMK Indonesia. Ya, poin penting jurusan ini. Jurusan dengan prospek keahlian yang sedang dibutuhkan. Nah, lalu pengelolaan proyek jaringan akses telekomunikasi, private test, pengembangan jaringan wireless 4G, 2G, 4G, pengetahuan teknologi broadcasting. Nah, untuk hal-hal ini gitu ya, poin-poin penting ini, nah ini kan sebetulnya bermainnya di caption gitu kan ya. Gimana caranya orang maksudnya mudah gitu untuk mengetahui atau memahami apa yang sudah dituliskan di sini. Nah, saran saya ditambah konten visual yang mana bisa bercerita mungkin storytelling yang dulu sebelum-sebelumnya sudah kita pernah bahas. Oke, ini ya berarti ini udah ada, tinggal ditambah itu masukannya mungkin Bu Dini mendengar ya, mudah-mudahan Iya Bu, ada di baik sini. Bu. Oke, ini saya lanjutkan lagi untuk masih di yang materinya tadi. Bentar. Oke, sudah kebuka lagi ya. Oke, ini berarti nah Bu Dini mungkin yang ini daripada nanti sesat gitu ya. Nanti yang ini mungkin bisa dikomunikasikan apakah supaya tidak nyasar gitu ya tadi satu itu saja karena saya yakin website itu kayaknya sama ya di Teliu pun kan kita masuk audit ya website sebuah jurusan itu harus lengkap dari mulai A sampai Z-nya. Nah, apakah ini untuk melengkapi gitu kan? Nah, cuman nanti mungkin bisa dicek kembali apakah nggak redundansi gitu. Maksudnya apakah ada satu kolom yang memang sudah cukup di satu tempat saja. Nanti mungkin bisa dicek lagi. Nah, ini juga Bu Dini, mungkin sekalian, tadi kan guru dan staf nggak ada ya Bu Dini, tapi di situ Iya, saya Bu. melihat adanya gambar-gambar akun digital platform atau media sosial lainnya, ya ada Facebook, Twitter, dan lain-lain. Tapi pada saat saya klik ini nggak bisa. Yang saya sayangkan adalah Instagramnya ini cukup aktif, Instagramnya cukup update ya setiap hari, bahkan tadi pagi pun saya lihat ada update-annya, dan konten-konten Instagramnya pun udah oke ya kalau menurut saya gitu kan. Pada hari kesaktian Pancasila itu juga ada update dan sebagainya. Nah, di sini saya mungkin menyisipkan ini Bu Dini, mudah-mudahan
untuk omni-channel ya, solusi pemasaran gitu, di mana bisnis mengintegrasikan semua saluran komunikasi seperti teks, obrolan, panggilan. Kios tatap muka tuh maksudnya onsite ya, Bapak Ibu ya, di SMK Telkom 1 Medan, mudah-mudahan pasti ada ya, maksudnya warung admisi lah gitu kan, pada saat orang maksudnya datang ke sekolah, mau cari tahu tentang jurusan-jurusan di sini, ya mereka datang ke situ. Warung PPDB-nya itu ya, kios tatap muka, email dan lain-lain. Nah, omni-channel ini kalau tadi saya lihat di website, saya pengen ngeklik ini semua, itu nggak bisa Bu Dini. Apakah memang nggak bisa, atau saya mungkin tadi ada kesalahan juga kah? Atau memang belum terintegrasi? Kalau yang itu Bu, bukan di bagian saya sih, ada namanya ada Pak lagi. Wendra Bu. Nanti kalau memang apa saya sampaikan kepada Bapak itu Bu. Oke, itu ya. Mungkin nanti bisa ya saling didiskusikan saja dengan PIC-nya nih Bu Dini. Nah, perlu adanya omni-channel ini, adanya integrasi. Iya, Jadi Bu. pada saat saya sebagai orang tua yang kolot lah anggapnya, udah lihat websitenya. Pada saat lihat websitenya, ya surfing tadi ternyata pada saat pengen lihat ya sekarang Instagramnya saya klik nggak bisa. Padahal Instagramnya keren banget gitu si SMK Telkom 1 Medan itu. Nah, nanti bisa tinggal diklik ya logo Instagramnya misalnya, nanti bisa langsung lanjut ke Instagramnya. Nah, di sini saya melihat Instagramnya, ya ini ya, Instagram ini untuk yang jurusan, ini saya klik, mudah-mudahan bisa langsung masuk. Bisa terlihat ya, Bapak Ibu? Nah ini ya, Bu Dini, ini ada teknik jaringan akses, ini kan ada videonya ya, Reels-nya ya. Bisa terdengar nggak sih? Ibu izin yang terlihat PowerPoint. Oh, PowerPoint-nya ya? Iya. Oke, sebentar. Berarti kayaknya harus ke sini. Ini terlihat? Terlihat Instagramnya? Terlihat ya? Bu Dini, ini ada Reels-nya ya, Bu Dini. Mungkin suaranya ya nggak muncul ya. Di Instagramnya sih muncul. Nah, menurut saya ini oke nih Bu Dini. Untuk dimasukin ke website yang tadi saya bilang adanya video yang bisa dimasukkan kepada konten si jurusan ini, hal-hal seperti ini nih. Nah, jadi kan saya bisa lihat nih, oh ternyata mempelajari teknik jaringan akses tuh kayak gini. Oh, ada bayangannya nih sama saya, videonya kayak gini dan sebagainya. Nah, ini di Instagramnya sudah oke ya, di Instagramnya audio visualnya pun juga sudah oke. Nah, tinggal di website juga terintegrasi. Karena itu balik lagi jantung daripada si perusahaan atau sekolahan menurut saya berawal dari website dulu. Karena website itu kita bisa mengkreasikan caption itu lebih panjang, ya lebih lengkap dibandingkan di Instagram, Twitter dan lainnya. Ya, oke. Ini kita balik lagi. Kita balik lagi ke materi. Itu tadi untuk yang teknik jaringan akses, ya. Nah ini untuk review saya untuk yang teknik komputer dan jaringan. Nah teknik komputer dan jaringan, salah, sebentar. Untuk teknik komputer dan jaringan di sini, lah kok jadi ke N ya, sebentar. Oke, untuk teknik komputer dan jaringan nih Bapak Ibu. Nah teknik komputer dan jaringan menurut saya di Instagram ini sudah cukup lengkap juga ya. Balik lagi mungkin Bu Dini izin mungkin di websitenya ya, di websitenya yang perlu dikembangkan lagi gitu ya, namanya website kan pasti ya yang megangnya pun mungkin banyak gitu ya, atau bahkan sekarang karena di Instagram udah lebih enak, di website nggak kesentuh misalnya seperti itu. Nah di sini di teknik komputer dan jaringan menurut saya ini dari ceritanya 1 sampai 5 ini udah oke banget captionnya atau isinya ya, konten perjurusannya itu udah masuk. Karena saya bahas di teknik komputer dan jaringan, ada apa sih di teknik komputer dan jaringan SMK Telkom Medan? Nih, masih bingung harus menentukan jurusan apa saat memasuki jenjang SMK, gitu kan ya. Nah, ini dia ada penjelasan. Apa sih teknik komputer dan jaringan? Saya sebagai orang tua nggak tahu tentang apa. Oh, ternyata merakit komputer, gitu kan. Baru tahu, oh pemrograman dasar dan web. Habis itu kenapa sih harus pilih jurusan ini? Ternyata lapangan kerjanya luas, selain di Telkom, misalnya di mana, gitu kan ya. Dapat memahami informasi pada komputer. Nah, ini udah cukup jelas. Lalu yuk pilih teknik komputer dan jaringan dan percayakan pendidikanmu dengan bersekolah di SMK Telkom 1 Medan. Ini langsung ada link ke yuk daftar SMK. Ini udah sangat oke kalau menurut saya untuk PIG. Dan tambahan ini ya, prospek kerja teknik komputer dan jaringan, semua jurusan memang perlu ada prospek kerja. Karena orang tua pasti mikirnya saya nyekolahin anak SMK ya belum tentu misalnya akan lanjut ke jenjang kuliah, pengen langsung kerja. Nah, mau jadi apa sih kerjanya? Nah, ini ternyata sudah disajikan oleh SMK Telkom 1 Medan jadi programmer, teknisi jaringan dan lain-lain. Nah, ini plus ya kalau menurut saya Bu Dini ini sudah oke gitu ya di Instagramnya. Nah silahkan ini diintegrasikan ke websitenya nih Bu Dini. Mungkin ke Pak siapa tadi ya PIC-nya boleh dikomunikasikan karena
sayang kalau hanya di Instagram saja, tapi memang harus tadi ada omni-channel ya supaya bisa terintegrasi. Gitu ya. Oke, lalu sudah di reminder sama Dinda ya, waktu 3 menit lagi Dinda ya. Ini udah tinggal slide terakhir kok. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa cek saja. Kenapa saya cantumkan website Telkom University? Waktunya sudah habis ya, Din? Ibu izin layarnya masih di slide yang pertama, Ibu. Hah? Slide yang pertama? Iya, yang tulisan. Oh alah, sebentar. Berarti tadi yang saya udah puji-puji Instagramnya. Ini muncul nggak? Sudah, Ibu. Muncul? Tiba-tiba loading dia. Munculkah? Muncul, Ibu. Oh muncul ya. Oke, mungkin ya Pak Ikhwan Budini, ini tadi saya puji-puji adalah Instagramnya tadi yang teknik komunikasi jaringan itu. Ya di teknik komunikasi, kok desainnya nggak muncul sih? Sebentar. Muncul ya padahal ya. Muncul kah? Muncul, Ibu. Muncul ya. Oke, kalau nggak muncul kasih tahu ya Din ya. Ini soalnya saya nggak ngelihat di sini. Nah tadi ini Pak Ikhwan Budini izin masukkan untuk yang di Instagram ini menurut saya udah oke banget. Gitu ya. Jadi ini tinggal diintegrasikan ke website kalau menurut saya. Karena konten di Instagram ini saya rasa udah cukup aktif gitu ya, udah cukup mudah dipahami. Tapi di websitenya yang agak kering gitu Pak Ikhwan dan Budini dan teman-teman. Oke, ini sudah ke slide selanjutnya Din? Masih di slide yang Instagram, Ibu. Sekarang? Masih di yang slide Instagram. Oke, berarti sepertinya ngehang ya. Ini soalnya di sayanya ngehang. Oke, ini slide selanjutnya. Sebetulnya slide selanjutnya saya hanya bercerita aja mungkin ya daripada ini nggak muncul. Saya di slide selanjutnya mencantumkan website Telkom University. Tadi kalau misalnya ada waktu, sebetulnya saya ngajak surfing gitu. Let's go surfing gitu ke website Telkom University yang mana saya bukannya membangga-banggakan rumah sendiri ya, tapi sebetulnya wajib ya membanggakan rumah sendiri. Kenapa saya maksudnya menyontohkan adanya website Telkom University? Karena menurut saya itu cukup konten website-nya cukup lengkap, tapi pada saat masuk ke jurusan masing-masing pun, contohnya ke prodi kami, nah itu pun masih ada pengembangan, masih ada beberapa konten yang belum terupdate ya. Jadi ada update kontennya misalnya tahun lalu lah gitu ya. Ada konten-konten yang memang harus diupdate lagi ke penyesuaian dengan tahun sekarang. Nah itu yang mungkin memang harus menjadi concern kita semua bahwa memang perlunya ada PIC yang memegang konten atau websitenya itu sendiri gitu kan ya. Dan memang saat ini diperlukan sumber daya manusianya dan mudah-mudahan di SMK Telkom 1 Medan ada sumber daya manusia yang menyokong atau mendukung adanya hal tersebut ya untuk mengembangkan website gitu. Mungkin kurang lebih itu dari saya, nanti saya izin share mungkin materinya ya kalau tidak bisa kebahas semua hari ini, tapi intinya yang saya review tadi website dan juga Instagram, Budini, Pak Ikhwan dan teman-teman izin mungkin untuk website-nya lebih diperhatikan ya, disesuaikan dengan Instagram-nya yang sudah oke. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita bisa langsung saja ke pemaparan materi selanjutnya. Terima kasih banyak Bu Marta telah menyampaikan materinya. Selanjutnya akan dilanjut oleh Ibu Dr. Sri Wahyuni Astuti. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bu Sri. Oke, Mbak Adinda, terima kasih. Saya bisa share screen langsung? Boleh, silakan Ibu. Oke. Oke, Bapak dan Ibu, tadi sudah mendapatkan paparan yang cukup menarik dari Ibu Dr. Marta, gitu. Baru saja fresh from the oven ini, jadi doktornya. Mungkin Bapak dan Ibu bisa mengucapkan selamat nih pada ibaratnya ini penjaga gawangnya untuk PPDB di SMK Telkom ini. Bapak dan Ibu, kalau tadi dipaparkan ya, kalau tidak salah Bu Dr. Marta itu menjelaskan kalau storytelling itu sudah pernah menjadi materi. Oke, kenapa sih perlunya sebuah konten yang bertutur dari sebuah media sosial taruhlah atau sebuah website yang dipunyai di SMK Bapak dan Ibu selama ini kelola, itu karena ternyata saya tidak perlu menjelaskan lagi misalnya teorinya. Bapak dan Ibu, saya mau memberi gambaran ini adalah sebuah telur. Nah, telur ini ya kalau istilahnya dari sebuah gambar telur ini menunjukkan 1000 bisa bercerita.
Satu gambar bisa menunjukkan 1000 cerita begitu. Nah, kalau Bapak dan Ibu mau searching, gambar telur ini itu ada di sebuah Instagram yang satu-satunya hanya memiliki satu buah gambar ini saja. Dan sejak pertama kali dimuat hingga sekarang itu sudah memperoleh 56 juta lebih like. Apa yang mau saya tekankan di sini? Untuk website atau misalnya tadi kan Bu Dr. Marta itu sudah mereview kalau websitenya, kita menyambung saja ya. Jadi websitenya itu karena belum banyak informasi yang bisa didapatkan oleh kami, taruhlah kami ini posisinya adalah sebagai orang tua yang mau menyekolahkan anaknya di SMK Telkom. Betul sekali yang diungkapkan Bu Dr. Marta. Kami itu masih masih meraba Bapak dan Ibu. Jadi kalau di dalam sebuah piramida, ibaratnya sebuah customer, ini kita itu masih miskin informasi di piramida paling bawah. Jadi apa yang biasanya dilakukan? Yang pertama kali seorang konsumen akan melihat adalah, SMK Telkom. Searching di Google, SMK Telkom. Jebret gitu ya, Bapak dan Ibu keluar. Terus websitenya diarahkan oleh Google, SEO-nya di Google diarahkan ke websitenya. Begitu kita klik, harapan saya sebagai seorang konsumen itu akan memenuhi rasa haus informasi tersebut. Karena saya masih pada level lag nih Bapak Ibu. Nggak ngerti apa-apa, miskin, kurang informasi. Nah, akan menjadi sebuah kekecewaan, ibaratnya kalau istilahnya itu sakitnya di sini Bapak Ibu, sudah searching gitu tapi tidak memperoleh informasi apa-apa. Khususnya momen yang paling berharga saat ini yaitu pada saat penerimaan siswa baru. Sebetulnya kalau mau di ranking ya, keterpenuhan informasi dari sebuah pendaftaran mahasiswa baru itu SMA untuk berarti SMK itu siswa baru itu adalah mau tidak mau kita masih pada level harganya berapa sih gitu. Pasti semua konsumen itu melihat harganya berapa karena kami pribadi belum pada level sultan gitu ya. Sekolah mana aja berapapun duitnya. Karena apa? Itu akan jadi pembanding. Nah, kalau di website yang Bapak Ibu kelola selama ini tidak mencantumkan itu, gitu ya, akhirnya akan kalau masuk ke sana harganya mahal. Cukup nggak ya tabungan saya? Mungkin itu yang tadi di highlight oleh Dr. Marta bahwa websitenya perlu dilengkapi khususnya pada saat penerimaan siswa baru di momen-momen seperti ini. Nah, kita yang masih berada di level lack of knowledge ini setidaknya itu terpenuhi informasinya. Kemudian setelah buka, lalu kita akan belajar tentang brand tersebut. Pasti akan berpikir, ini SMK Telkom dulunya apa ya gitu. Bukannya yang ini. Kalau alamatnya di sini, kayaknya bekas SMK yang dulu deh, misalnya seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi ketika itu kita akan berusaha untuk memahami brand dari SMK Telkom itu. Sampai pada akhirnya di level paling atas loyalitas. Nah, loyalitas mungkin Bapak dan Ibu bisa lihat dari tahun ke tahun gitu ya. Dari ke tahun berapa sih jumlah pendaftar yang masuk di SMK Telkom. Kalau sudah pada level tertinggi ini, artinya di level yang paling rendah, misi yang Bapak Ibu lakukan selama ini untuk mengupgrade media sosial Bapak dan Ibu itu sudah sudah berhasil taruhlah. Oke. Sekarang saya mohon maaf ini loncat-loncat karena kita praktis saja meneruskan apa yang dijelaskan oleh Ibu Dr. Marta. Oke, kalau misalnya kita diminta untuk melakukan visual storytelling. Saya ada sebuah foto. Bapak dan Ibu mungkin bisa lihat gitu. Tadi
kalau dicermatin dari Instagram dan Facebook ya, saya sudah buka Facebook dari SMK 1 Medan, lumayan aktif menurut saya gitu ya. Dengan Instagramnya juga cukup aktif gitu. Karena kenapa saya bilang cukup? Coba Bapak Ibu buat sebuah agenda atau jadwal. Boleh saya tanya dulu, adakah yang di sini yang menjadi pengelola website keduanya? Media sosial keduanya, Facebook maupun Instagram? Di sini ada? Ada, Bu. Dengan Ibu Putri, Bu. Bu Putri pegang apa, Bu? Instagram, Bu. Oke, pegang Instagram. Boleh saya tanya, Bu, dalam 1 bulan itu ada target nggak? Berapa kali harus melakukan posting? Untuk sekarang dia 1 hari 1. Dimaksimalkan 1 hari 1. 1 hari 1 itu yang diposting apa, Bu? Ada SOP-nya tidak? SOP nggak ada itu, Bu, kalau ini ya ketentuannya, tapi kalau umpamanya hari-hari besar wajib diposting, Bu. Oke, ya. Kalau saya lihat memang tapi satu hari sekali itu dilaksanakan atau kadang-kadang loncat, Bu. Karena saya melihat ada yang loncat gitu. Ya, kadang-kadang loncat, Bu. Oke, ya. Inilah Bapak dan Ibu, mungkin yang saya tidak anggap sebagai sebuah kekurangan, tapi memang perlu diperbaiki. Dalam 1 bulan, kita memiliki 30 hari. Sebetulnya apa sih yang bisa upload ya di dalam media sosial, khususnya kalau saya sekarang adalah teknik multimedia. Saya boleh loncat dulu ya, Ibu. Saya pengen mencari atau melihat datanya. Ini tadi yang sempat saya capture. Ini adalah kenapa harus masuk jurusan multimedia di SMK Telkom 1 Medan. Ini hanya memiliki 5 yang like, Mbak Putri, Ibu Putri ya. Ibu Putri izin, ini hanya memiliki 5 like. Diposting pada saat 29 Maret ya. 20 menit yang lalu, artinya baru. 5. Tapi terbanyak tadi saya lihat itu like-nya sekitar 56 gitu. Tidak pernah melebihi di atas 500. Sebetulnya kalau boleh sharing Bu Putri, kendalanya apa? Mungkin kendalanya, Bu, orang lebih tertarik ke video sibuk daripada gambar seperti ini. Saya melihat kan mensurvei juga di beberapa postingan, video pasti paling banyak. Oke, artinya berarti kekuatan visual berupa video yang lebih banyak diminati. Bukankah Instagram itu memiliki Reels gitu ya, yang bisa terintegrasi? Jangan salah, bahwa Instagram dan TikTok itu head to head. Jadi video di Instagram bisa kemudian di TikTok atau sebaliknya. Orang berlomba-lomba bisa ingin masuk ke FYP, terus kemudian ketika diklik atau di Facebook sekalipun, kalau Bapak dan Ibu buka Facebook, itu ada video, nanti linknya ke arah Instagram atau ke arah TikTok. Jadi ini 2 media sosial ini yang sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk membranding SMK Telkom. Nah, caranya dengan apa? Mungkin Bapak dan Ibu, kenapa harus pakai TikTok? Saya jelaskan lebih dulu. Kenapa harus pakai TikTok? Karena TikTok itu memiliki 500 juta pengguna aktif, gitu ya. Dan yang perlu di-highlight lagi untuk TikTok, 40% penggunanya itu adalah remaja. Terus fitur TikTok itu mudah digunakan. Yang berikutnya banyak influencer sama konten TikTok lebih sering di-share. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir bahwa era konvergensi media ketika memiliki, saya tadi salut ya, beberapa postingan di Facebook itu ternyata hampir mirip dengan di Instagram. Betul begitu ya Bu Putri ya?
Iya Bu, betul Bu. Oke, artinya apa? Sekali Ibu membuat satu konten, sebetulnya kan bisa di-share di semua media sosial. Begitu. Nah, itu jauh lebih menghemat energi ketika harus men-share konten yang terkait dengan SMK 1, SMK Telkom Medan 1 misalnya. Nah, itu jauh lebih menghemat energi. Nah, terus kemudian kita lihat di sini captionnya. Sebetulnya kenapa kemudian ini ya dengan like yang menurut saya karena saya capture-nya masih 20 menit yang lalu ya. Apa yang salah dari capture ini, Bu Putri? Bukan yang salah, apa kurangnya dari capture yang ini? Ini tentang jurusan multimedia. Hashtag sudah ada, terus captionnya sudah ada, tapi kenapa engagement-nya itu masih rendah? Engagement itu tingkat like-nya masih rendah, terus kemudian yang view sedikit, itu karena apa? Followernya kalau tidak salah masih 5.000 berapa begitu ya Ibu ya? Bu Putri ya? 7.000 Bu, 7.000. Oh, 7.000 sekian begitu. Ya. Apakah ada, misalnya saya boleh tanya ya, apakah ada dari minimal guru-guru untuk kembali mengingatkan kepada siswanya gitu ya, untuk memfollow media sosial dari SMK? Karena apa? Kita membutuhkan ibaratnya kalau ngomong itu ada TikTok, Bu. Kalau dalam bahasa ininya adalah call to action-nya. Mengajak follower untuk melakukan TikTok. Jangan-jangan ketika kita membuat caption selama ini, itu kita hanya satu arah. Tidak melibatkan follower kita. Tidak menganggap bahwa follower kita adalah orang yang hidup nih. Oke, misalnya hari ini di SMK Telkom 1 Medan gitu ya, ada peringatan Kartini misalnya. Bapak dan Ibu guru memakai seragam Kartini. Keseruan bisa dilihat dari misalnya captionnya seperti itu. Bagaimana dengan di tempat Anda atau ceritain dong pengalaman Hari Kartini di tempat Anda misalnya seperti itu. Itu adalah call to action. Artinya mengajak follower, memposisikan follower sebagai orang yang hidup. Ibaratnya diajak ngomong, share dong gitu. Itu yang pertama. Atau yang kedua, mungkin bisa, bukan mungkin, tapi bisa digunakan cara dengan giveaway. Bapak dan Ibu, meskipun nilainya sedikit giveaway, misalnya di SMK Telkom ada cangkir, atau ada pulpen, tapi itu akan sangat menarik audiens. Gitu ya. Yang ketiga mungkin bisa membuat lomba dengan syarat men-share gitu ya videonya ke akun yang lain atau men-tag SMK Telkom. Jadi ini akan dengan sangat mudah gitu mempopulerkan SMK Telkom itu sendiri seperti itu. Mungkin Bu Putri itu bisa jadi masukan kalau saya melihat mereview gitu ya, istilahnya mereview dari Instagram khususnya di jurusan multimedia ini gitu. Ternyata viewer dan likes-nya itu masih sedikit, tingkat engagement-nya sedikit. Nah, kembali ke jadwal. Saya akan mensoroti dari agenda sebetulnya apa sih yang harus diposting dari 30 hari di dalam sebuah Instagram yang kita miliki. Kira-kira kalau Bu Putri disuruh misalnya gitu ya, diminta oleh pimpinan dalam 1 bulan itu dibikin jadwal atau mengalir saja. Ini kayaknya enak diposting nih, maka diposting. Begitu. Izin Bu. Ya, silakan Pak. Untuk kegiatannya itu ada kita buat Bu di dalam kalender. Jadi terutama hari-hari besar kita masukkan juga. Selain hari besar, apa kegiatan yang mau ditampilkan seperti jurusan, seperti gedung, seperti lab, itu juga sudah ada Ibu. Maksud saya dalam 1 bulan itu setiap hari ada kegiatan ujian yang dilaksanakan oleh SMK begitu Pak? Iya Bu, jadi maksudnya untuk media sosial kita ada buat kalender kegiatannya kan. Jadi kalender kegiatannya itu tanggal ini misalnya dalam 1 bulan hari besar apa yang ada gitu kan, itu udah kita labelin. Jadi kalau dia nggak ada hari besar di tanggal tersebut nanti kita promosi tentang keunggulan sekolah kita.
Nah, Nanti oke. tentang jurusan sama tentang laboratorium, tentang gedung gitu kan. Nah, terus yang kedua, kita juga sudah membuat grup untuk MGBK Guru SMP Kota Medan. Jadi setiap ada konten baru itu kita share di grup MGBK Kota Medan. Jadi siapa yang nge-share-nya terbanyak, dalam arti kata dia ngirim ke grup dianya lagi gitu Bu, itu kita Oke. kasih hadiah juga, kita kasih reward gitu. Oke. Termasuk juga kita udah buat grup, buat kita kemarin mengundang siswa baru yang dia sudah fix menjadi siswa kita, itu kita undang, bahkan kita adakan seperti perlombaan TikTok, termasuk lomba perkenalan gitu kan. Nah, itu juga kita minta share ke grup SMP kelas 9-nya gitu. Oke. Dan itu Nah, dimuat semuanya di Instagram, Pak? Atau di iya Bu, media itu sosialnya? dikelola sama Bu Putri dan Bu Ica gitu. Kebetulan Bu Ica ini nggak masuk di dalam Zoom kita Hadir ini. Pak, hadir. Oh, hadir, baru kedengaran suaranya Bu. Nah, jadi itu udah kita buat juga, termasuk kita pilih juga siapa pemenangnya, itu kan kita berikan hadiah juga. Jadi ke guru-guru, ke alumni juga kita bagi share-share konten, siapa pengirim terbanyak setiap bulan itu kita kasih hadiahnya. Jadi untuk membantukan promosi kita gitu Bu. Oke. Saya tanya dari Bu Putri tadi, dari 3 dapat setahun terakhir ini kita lagi dibantu sama Ratu Konten juga. Memang biasanya kita sendiri sebelum dibantu sama Ratu Konten, ya kita udah buat memang kalender konten juga Bu. Cuman memang terkadang kalau dulu kita nggak buatnya per hari. Kalau dulu memang kayak 2 hari sekali, atau memang kemungkinan kalau ada momen misalnya lagi hari besar atau ada kegiatan, di hari itu bisa juga kita cantum. Biasanya memang kegiatan sama postingan itu beda per 1 hari aja, tapi mungkin karena ada kerjasama ini jadi nggak melihat jadwalnya sih Bu, langsung ya udah nanti kalau udah ada kontennya udah bisa ada waktu langsung di post. Oke. Kalau menurut saya masalah engagement yang Ibu bilang, ya memang ada beberapa konten yang saya lihat di Instagram memang like-nya itu sedikit, tapi beberapa benar juga kata Bu Putri seperti video, reels, itu memang kebanyakan lebih ke video, mungkin visual kali ya Bu ya, bergerak gitu kan. Dan ada beberapa konten video yang memang kita libatkan siswa juga. Terus atau postingan desain yang tidak bergeraknya paling melibatkan kayak guru bapak ini gini gitu. Ya mungkin guru-guru yang berkesan di siswa, atau guru terbaik per bulannya kita punya gitu kan Bu. Terus kayak atau seperti ya prestasi sendiri pun mungkin saya lihat juga nggak terlalu banyak like-nya ya Bu. Atau mungkin bisa jadi pengeposan waktunya kali ya yang kurang tepat. Oke. Oke, ya. Jadi saya mau sedikit mengevaluasi Bapak dan Ibu. Dari 30 hari itu kita tidak sepenuhnya kalau saya lihat tadi ada yang loncat 2 hari, kadang-kadang baru posting. Nah, sebetulnya itu bisa dioptimalkan setiap hari kita bisa melakukan postingan. Lalu apa yang dilakukan? Kalau misalnya sudah ada kerjasama dengan Ratu Konten, taruhlah itu masuk di dalam sebuah agenda 15 hari. Gitu ya, 15 hari ditambah dengan dalam 1 bulan itu, kenapa perlu sebuah agenda dalam 30 hari itu, apa sih yang akan kita posting? Nah, 15 hari itu kita kerjasama dengan Ratu Konten, taruhlah seperti itu. Terus kemudian dalam bulan itu ada 3 atau 4 peringatan hari besar. Berarti 15 ditambah 4, artinya ada 19. Sisanya ada berapa hari itu adalah diberikan kepada kewenangan dari SMK Telkom Medan 1, misalnya seperti itu. Nah, 14 hari ini dibagi. Akan memposting apa? Jadi usahakan dalam 30 hari itu, 30 hari, Bapak dan Ibu jangan sampai kita tidak melakukan posting.
mungkin bisa melakukan repost gitu ya, reposting dari kegiatannya Pak Ikhwan misalnya, atau merepost kegiatannya dari guru siapa yang memang terkait dengan sekolah, seperti itu bisa. Jadi usahakan 30 hari itu tidak kosong, bisa diisi dengan apapun yang meningkatkan branding dari SMK Telkom. Sebetulnya saya ada contoh nih, contohnya seperti ini. Misalnya Bu Putri hari ini, saya lagi gabut nih Bu, bisa nggak sih sebetulnya kalau posting di itu? Bisa aja Bu, kalau gabut sekalipun ya, asal tujuannya adalah call to action untuk para follower. Memaksa follower untuk berinteraksi. Pengen lihat sekalian, berapa banyak follower yang aktif dalam menjawab semua postingan saya. Misalnya seperti ini. Jadi kalau saya itu punya dawet misalnya di Medan atau kegiatan apapun yang Bu Putri lakukan, misalnya memposting bunga sekalipun, itu kan bisa diposting sambil melakukan call to action sekaligus tes ombak gitu. Seberapa sih tingkat kecintaannya dalam tanda petik untuk website atau media sosial yang saya punyai. Nah, saya di sini punya dawet, terus saya membuat caption, panas begini enaknya minum minuman yang seger, gitu ya. Karena saya sedang jalan di Purworejo, maka saya minum dawet hitam. Kalau di tempatmu guys, gitu ya, mungkin kita sapaannya agak gaul gitu, karena postingan kita itu tertuju pada remaja misalnya. Nah, apa minuman khasnya? Bisa banget, bisa. Jadi artinya ini tuh sekaligus untuk membuat dari 1 bulan itu, jangan sampai ada yang kosong, Bapak dan Ibu. Yang kedua, tadi yang disampaikan Bu Ica, waktunya mungkin kurang pas. Nah, betul sekali Bapak dan Ibu. Saya mengadakan survei kecil-kecilan, jadi setiap pengajar gitu, saya selalu bertanya bagaimana perasaan mahasiswa saya hari ini. Mereka tulis dalam dalam Google Board tersebut, terus kemudian ditulis rata-rata remaja sekarang itu dalam fase overthinking gitu ya. Saya lagi overthinking Bu, banyak pikiran gitu. Banyak hal-hal yang dipikirin yang nggak jelas. Akibatnya apa? Mereka akan tidur malam dan sulit tidur. Nah, ini yang bisa dijadikan mungkin oleh pengelola media sosial di SMK Medan gitu ya, bahwa ternyata postingan-postingan yang terkait remaja, terus kemudian mahasiswa dan lain sebagainya, engagement-nya itu tinggi itu jika diposting pada malam hari gitu. Jadi daripada nggak bisa tidur, umumnya remaja-remaja kita itu ternyata membuka media sosial, Bapak dan Ibu. Nah, coba kalau misalnya mereka follow dari SMK Telkom Medan gitu ya, Medan 1, pasti akan lihat ada apa sih yang terbaru. Makanya kemudian tingkat reach, engagement, dan lain sebagainya itu justru tinggi pada waktu-waktu di malam hari tersebut. Jadi mungkin bisa dievaluasi, atau lagi-lagi, masa sih yang diomongin Bu Sri, oke, kita tes pasar besok. Jadi kalau Bu Putri posting di pagi hari ini sama di posting di malam hari, maka apakah akan sama tingkat viewer, tingkat engagement-nya dibandingkan jika posting di pagi hari? Begitu. Gitu ya. Jadi hal-hal kecil seperti ini yang kadang-kadang kelihatannya remeh-temeh Bapak dan Ibu. Tapi karena lagi-lagi gitu ya, kalau kita tertuju pada media sosial, penggunanya adalah sasaran kita adalah remaja yang menuju dewasa begitu ya. Remaja dibilang remaja banget enggak, karena dia fase-fase remaja awal mau ke remaja akhir begitu. Jadi ya fasenya memang banyak menggunakan media sosial dan mereka mengakses di malam hari. Begitu Bapak dan Ibu. Oke, terus kemudian kalau tadi Bu Dr. Marta juga jelaskan gitu. Jadi caption yang paling penting caption gitu ya. Nah, sebetulnya gitu ya,
ketika memulai sebuah caption gitu, Bapak dan Ibu, kira-kira kalau dalam membuat caption, khususnya Bu Putri ini, apa poin yang sebetulnya harus disampaikan, Bu? Misalnya nih, ada acara serah terima jabatan kepala sekolah gitu. Mungkin ini nggak perlu, tapi bagi orang lain perlu. Yang dalam artian, oh sekarang kepala sekolahnya ganti, oh bekas SMA ini, misalnya seperti itu. Oh ini bagus nih, nanti jangan-jangan akan meningkatkan misalnya meningkatkan prestasi nih di dalam, misalnya seperti itu. Kalau seperti itu, jadi poin penting dari caption, Bu Putri khususnya ya, pengelola, ini apa yang ingin disampaikan kepada follower? Apa ya, Bu? Itu kayak gitu saya, Bu. Oke, sebetulnya pertanyaan lebih saya kerucutkan. Ketika membuat caption, harapan dari si pembuat caption, harapannya Bu Putri apa sih kalau habis buat caption? Harapannya saya membuat captionnya informasi yang saya captionnya bisa memberikan informasi kepada audiens atau kepada followers. Bu Caca mungkin kalau buat caption ini ganti-gantian ya? Atau bagaimana? Ganti-gantian kalau ini atau ada pembagian kerja? Ini seperti Bu, apa mekanismenya? Posting itu bagian Putri. Ya. Kalau saya bagian desain kontennya. Oke. Jadi kalau udah ada konten yang bikin caption berarti tetap Bu Putri ya? Iya, tetap. Oke. Bu Putri, kalau bikin caption harapannya apa Bu Putri? Jadi tentu ada energi luar biasa ya Bu ya mikir? Iya, harus, Bu. Iya, karena bagaimanapun juga kalau captionnya nanti jelek dimarahin sama Bu Dr. Marta ini. Udah pendampingan berhari-hari. Jadi harapannya apa Bu? Sebetulnya saat membuat caption itu kan tentu ada harapan dari Bu Putri ya Bu ya. Jadi apakah harapannya itu dari caption tersebut ada tindakan yang dilakukan follower atau hanya sekedar informasi, share informasi, nggak ngarep apa-apa nih gitu. Ini cuma menginformasikan ini bla 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 titik gitu. Atau ada harapan tertentu dari followers yang baca dari postingan tersebut itu untuk melakukan aksi tertentu begitu. Makanya perlu dipikirkan. Jadi ketika membuat caption itu seorang pemilik media sosial itu benar-benar harus gitu ya memposisikan diri agar terhubung dengan audiensnya. Dalam hal ini kalau boleh tahu followersnya itu rata-rata siswanya kan Bu ya? Iya Bu. Oke, siswanya. Alumni masih follow? Masih Bu. Alumni masih follow. Nah, kalau alumni masih follow, biasanya untuk feedback seperti itu apa yang dilakukan? Pernah nggak? Kalau feedback dari alumninya sih Bu, kadang dia kan ada yang udah kerja atau enggak udah kuliah, seperti contohnya ada siswa kita yang kuliah di luar negeri gitu. Dia pernah nge-post nge-tag Instagram kita gitu bahwa dia udah diterima di universitas di luar negeri gitu. Jadi feedbacknya itu di-repost nggak Bu? Di-repost nggak? Di-repost Bu. Oke. Nah, seperti itu Bu. Jadi konten-konten yang seperti itu yang bisa membangkitkan atau mengajak audiensnya atau followersnya untuk ada komunikasi atau feedbacknya itu yang sebisa mungkin ditampilkan agar tingkat engagement-nya itu semakin meningkat begitu. Karena ya mungkin tadi saya bilang tadi bahwa saya baru mengcapture itu karena baru diposting 20 menit yang lalu. Jadi tingkat like-nya itu masih rendah begitu. Oke, terus kemudian yang tadi saya sebutkan bahwa dalam setiap membuat caption itu harus ada keinginan untuk call to action. Jadi apa sih yang diharapkan?
dengan mengajak. Oke, di SMK 1 ke Medan itu memiliki kebiasaan setiap hari Senin ada upacara bendera begitu. Bagaimana di tempat kalian gitu, atau di tempat kalian upacara benderanya ada yang unik enggak, misalnya seperti itu. Jadi sekaligus melakukan komunikasi dua arah begitu Bu Putri. Terus kemudian kita bercerita yang tadi saya tekankan di awal, meskipun materinya tidak di spill ya, itu karena katanya sudah sering disebutkan tentang visual storytelling, tapi dalam membuat caption itu perlunya sebuah cerita. Dengan apa? Oke. Sekarang sebetulnya kekuatannya kan sudah tahu, dari Bu Putri tadi sudah membuat sebuah analisa singkat. Bu, yang disukai itu jenis video. Oke. Yang kedua, waktunya mungkin belum tepat gitu. Yang ketiga, tadi dilakukan misalnya dalam 1 bulan ternyata tidak penuh dengan postingan gitu. Jadi dari 3 poin ini mungkin yang bisa dievaluasi lebih lanjut untuk konten apa yang akan dimuat di dalam media sosial. Saya sorotin ini Instagram milik SMK Telkom, khususnya misalnya di multimedia. Apalagi jurusan multimedia itu jurusan yang sebetulnya kita bisa mengalihkan dengan sedikit animasi. Nah, video-videonya ini Bu, saya bikin kontennya tidak ada sumber daya manusianya. Ya mungkin perlu dibicarakan lebih lanjut gitu di tingkat internal gitu untuk membuat video-video yang menarik yang bisa masuk ke FYP di Reels maupun di TikTok ini. Begitu. Mbak Adinda, waktu saya berapa menit lagi? Sudah lebih 6 menit, Ibu. Sudah lebih 6 menit? Iya. Kok nggak diingetin? Diingetin ya? Iya, baik, Bu. Oh, saya salah kirim chat, Ibu. Mohon maaf. Bukan salah saya ya, Bu Dokter. Oke, kira-kira begitu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mungkin untuk selanjutnya kalau memang dirasa perlu ada bagaimana sih membuat konten yang ini, saya pikir karena ini ada jurusan multimedia itu jauh lebih jago gitu ya. Saya hanya melakukan analisa, tapi untuk membuat konten dari sisi multimedia ada banyak orang jago di sana gitu. Mungkin Bu Putri bisa kerjasama. Kira-kira video-video yang menarik apa ya yang bisa di-share. Begitu saja. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya kembalikan waktunya ke Mbak Adinda, silahkan. Baik, Ibu, terima kasih. Mohon maaf ya, tadi saya salah kirim personal chat, ternyata malah ke yang lain. Oke, mungkin selanjutnya bisa dilanjut ke Ibu Anissa Biniati. Boleh waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik Adinda, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Ibu Dr. Marta dan Ibu Dr. Sri Wahyuning dan Bapak Ibu dari SMK Telkom Medan 1. Saya izin untuk share screen, Bapak Ibu. Oke, mudah-mudahan masih semangat ya, dan karena ini waktunya sampai kapan kalau saya, Adinda? Ini biar saya juga mungkin bisa menyesuaikan ya. Tadi kan karena udah kelebihan, jadi saya harus menyesuaikan juga sampai pukul berapa kalau saya? Bentar Ibu, saya totalkan dulu. Mungkin sampai jam 3 pas, Ibu. Jam 3 pas, oke. Coba ya saya sesuaikan dulu ya, mudah-mudahan sempat. Baik, tadi sebenarnya sudah sangat lengkap dan mendetail ya apa yang disampaikan oleh Bu Marta dan Bu Asri. Bahkan Bu Asri tadi sudah mengevaluasi, sebenarnya tadi saya juga ingin mengevaluasi, tapi ternyata itu sudah dilakukan. Jadi mungkin saya hanya menambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Marta dan Bu Asri. Namun tadi kalau Bu Marta sudah menjelaskan tentang 2 jurusan, lalu Bu Asri juga tadi ada jurusan multimedia. Nah kalau yang saya ini spesifik ke jurusan rekayasa perangkat lunak gitu. Walaupun sebenarnya rekomendasi yang akan nanti saya berikan juga sebenarnya bisa diterapkan ke jurusan lainnya gitu. Intinya lebih ke PPDB-nya seperti itu ya. Baik, mungkin untuk agenda dari saya akan berikan waktu kurang lebih 10 sampai 11 menit ya ini ya. Kalau sampai jam 3 akan membahas 3 agenda terkait konten. Kita akan bahas juga media digital yang sudah digunakan oleh SMK Telkom Medan 1, dan saya juga akan memberikan rekomendasi jenis kontennya.
Nah, mungkin sebelum masuk ke pembahasan lebih spesifik, di sini saya ingin coba berinteraksi ya dengan Bapak Ibu. Adakah Bapak Ibu di sini yang melihara ikan mas di rumahnya? Atau sukanya mungkin makan ikan masnya ya, bukan meliharanya ya. Jujur saya juga tidak memelihara, tapi saya doyan untuk makan ikan mas. Tapi ini berdasarkan hasil riset Bapak Ibu, kalau ternyata durasi dalam sepersekian detik untuk kita bisa mendapatkan perhatian dari ikan mas itu adalah 9 detik pertama gitu. Jadi ini bisa kita ibaratkan ketika kita membuat sebuah konten baik dalam bentuk visual, orang itu bisa ini kita ngomongin ikan ya, ikan itu bisa fokus perhatiannya 9 detik. Tapi bagaimana dengan manusia gitu? Apakah manusia itu rentang perhatiannya detiknya itu jauh lebih tinggi ataukah jauh lebih rendah gitu? Tapi ini kalau diibaratkan dengan kita membuat konten, cara kita untuk mendapatkan perhatian dari audiens kita terhadap konten yang kita buat itu sama sulitnya dengan kita mendapatkan perhatian ikan mas. Nah, jadi untuk menarik perhatian audiens itu sulit gitu ya. Nah, berdasarkan hasil riset dari Microsoft Corp, itu menunjukkan bahwa manusia di tahun 2000-an, artinya sebelum era digital itu pesat seperti sekarang, kalau manusia itu bisa mendapatkan fokus perhatiannya di 12 detik pertama. Tapi seiring dengan perkembangan era digital yang menerpa otak manusia khususnya gitu ya, ternyata rentang fokus perhatian manusia itu berkurang menjadi 8 detik. Berarti kita itu kalah 1 detik sama ikan mas gitu. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan kita ingin membuat sebuah konten yang diminati dan menarik perhatian audiens kita, artinya kita kurang lebih cuman punya waktu 8 detik pertama. Ketika 8 detik pertama tidak berhasil memikat perhatian audiens kita, ya udah berarti mereka akan meninggalkan konten kita. Boro-boro mau nge-like atau baca caption dan nerusin video kita gitu. Jadi 8 detik pertama itu adalah penentuan seperti itu. Nah, ini kalau dikaitkan dengan bidang PR gitu ya. Kita sebagai seorang PR, karena kita dari jurusan digital PR, seorang PR tuh ya kita berusaha untuk menarik perhatian manusia itu seperti layaknya kita menarik perhatian dari ikan mas, seperti itu. Ya memang terkadang ini terasa sulit gitu ya. Tadi seperti yang sudah Bu Asri sampaikan, ketika kita ingin membuat caption itu setengah mati gitu, kayaknya kita mikirin mau captionnya tuh apa supaya menarik perhatian publik. Tapi itulah tantangannya bagi pengelola media sosial. Nah lanjut, ini kita ngomongin tentang konten. Apabila konten adalah rajanya, lalu siapa ratunya? Masa rajanya berdiri sendiri ya? Tentu harus punya pasangan. Nah, tadi konten adalah rajanya, lalu siapa ratunya? Nah, ini ada sebuah hasil riset yang menarik dari Imogen PR, Bapak Ibu, sebuah konsultan PR. Mereka melakukan riset di LinkedIn di tahun 2022 gitu ya. Konten adalah rajanya. Terus siapa dong ratunya? Nah, hasil riset menunjukkan kalau engagement tadi yang dibahas oleh Bu Asri itu ternyata menang sebagai ratunya. Tadi sebenarnya saya pengen bahas juga tuh engagement, cuman karena sudah dibahas oleh Bu Asri, saya masuk ke yang kedua ya. Coba saya masuk yang kedua tentang relevance. Kalau engagement sebenarnya mudah Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu tim pengelola media sosial Instagram dari SMK Telkom Medan 1 ingin mengukur engagement rate dari per postingan, itu caranya bisa secara manual, jumlah like, tambah jumlah komen, hasilnya dibagi jumlah followers, itu nanti bisa kelihatan engagement rate-nya. Nah, karena tadi itu sudah dibahas oleh Bu Asri, saya masuk ke yang relevance. Apa sih itu konten yang relevance gitu ya? Kita akan coba masuk ke contoh, nanti silakan Bapak Ibu simpulkan sendiri. Nah, ini ada satu hal yang menarik tentang contoh konten yang relevan. Di sini ada sebuah capture postingan tweetan dari atas nama Coki Leonardo yang mention @Gojek Indonesia.
Gojek Indonesia, hari ini saya dapat abang Gojek yang ganteng, tapi kurang nyenengin nih, saya baper karena dia nggak ngasih helm couple, tolong ditindak. Itu kan konteksnya apa? Konteksnya tidak serius ya. Artinya kalau konteksnya tidak serius, ya kita harus memberikan jawaban yang relevan dengan konteksnya. Tapi kita lihat jawaban Gojek Indonesia terhadap Coki Leonardi ini. Hai Coki, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Untuk perihal tersebut akan kami sampaikan kepada tim terkait. Serius banget Pak jawabannya gitu ya. Yang dimaksud sama Pak Coki itu nggak kayak gitu. Dia tuh lagi ngajak apa kalau bahasa Sundanya heureuy gitu ya. Lagi ngajak bercanda, konteksnya tuh nggak kayak gitu. Nah, inilah yang dimaksud dengan konteks yang tidak relevan. Nah, ini mungkin PR nih buat Bu Putri dan tim di SMK Telkom Medan, apabila ada yang nanya via DM atau mention atau balas di kolom komentar yang konteksnya itu tidak untuk serius, ya balaslah sesuai dengan konteksnya. Seperti itu tuh yang menyenangkan tuh seperti itu. Itu yang dimaksud dengan konten yang relevan. Tapi lain halnya dengan akun TNI AU. Atas nama Emma Rianto, dia mention @TNI AU. TNI AU, apakah jadi mimin akun kayak gini juga harus melewati latihan fisik gitu kan? Terus jawaban dari admin TNI AU-nya, dia membalas sesuai dengan konteksnya. Oh, tidak perlu, cukup perbanyak push up 3 jari agar jempolnya kuat, karena di dalam jempol yang kuat terdapat tuitang sehat. Nah, inilah yang dimaksud dengan konten yang relevan, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, tadi kita udah masuk tuh ya, konten is the king. Ratunya siapa? Engagement. Terus yang kedua itu relevance. Maka ketika kita membalas sebuah komen dari audiens kita, itu harus relevan. Seperti itu. Oke. Nah, ini mungkin ada yang tahu ini siapa? Mas Gongyo ya, Mas Gongyo. Ini salah satu contoh juga, tapi saya skip aja. Tadi menurut saya 2 contoh itu udah cukup. Nah, lalu apa itu konten gitu ya? Kenapa konten itu begitu penting ketika kita mengelola media digital atau mengelola media sosial? Dari sisi KBBI itu disebutkan bahwa konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Jadi kaitannya erat dengan media digital pastinya ya. Dan pertanyaannya, kenapa kok SMK Telkom Medan 1 perlu sangat memperhatikan yang namanya konten. Emang konten itu apa nanti manfaat tujuannya untuk sebuah lembaga pendidikan atau SMK Telkom Medan ini gitu ya. Nah, konten-konten yang nantinya dibuat oleh sekolah Bapak Ibu, ini tentu konten yang akan ditampilkan itu punya tuntutan besar. Kenapa tuntutannya sangat besar? Karena konten yang akan Bapak Ibu tampilkan, entah itu di website, entah itu di Facebook, entah itu di Instagram, tuntutannya tinggi karena konten tersebut akan merepresentasikan lembaga pendidikan Bapak Ibu. Kayak tadi tuh contohnya yang Bu Marta bilang, ceritanya saya mau nyekolahin anak saya di SMK Telkom Medan 1, tapi ternyata websitenya itu minim informasi. Nah, terus tadi nyambung dari Bu Asri. Nah, masuk ke dalam tahapan audiens yang paling pertama. Mungkin audiensnya akan kabur gitu, karena kita nggak dapetin informasi apapun gitu. Nah, itulah, jadi sebisa mungkin konten pada media digital sekolah Bapak Ibu itu harus bisa merepresentasikan dari lembaga pendidikan yang Bapak Ibu tempati saat ini. Oke, ini saya masuk ke intinya nih ya. Mudah-mudahan ini saya secepat mungkin nih, Dinda ya, supaya waktunya sempat. 4 slide lagi kalau nggak salah. Ini saya coba searching sebenarnya semalam, sebenarnya SMK Telkom Medan ini punya media digital apa aja nih. Nah, saya perhatikan itu ada Facebook, website, dan Instagram. Itu yang berhasil saya temukan gitu ya, yang cukup aktif. Sebenarnya kalau ketiga media digital ini dimanfaatkan, setiap media digital itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu ya. Yang bisa kita optimalkan adalah kelebihannya. Nah, untuk Facebook sendiri, sayangnya saya melihat postingan terakhir itu adalah tahun 2016 gitu. Padahal kalau Facebook bisa dioptimalkan, dia itu mampu membangun relasi yang baik dengan audiensnya gitu, bahkan mampu membangun loyal fanbase gitu. Tapi ini tidak aktif, jadi saya tidak akan fokus ke Facebook. Lalu websitenya, kalau website itu apa sih kelebihannya ketika kita mengoptimalkan website? Sebenarnya ada banyak gitu ya, tapi mungkin di antaranya kelebihan yang bisa kita terima ketika kita bisa mengoptimalkan
mengoptimalkan website, itu jangkauan website itu luas dan mampu meningkatkan kepercayaan audiens tadi yang Bu Marta sampaikan. Ketika saya pun sama gitu, ketika saya mau mencari sebuah informasi, pasti saya cari dulu websitenya. Kalau misalkan websitenya, ini mah websitenya pakai blog atau WordPress, udah pasti tingkat kepercayaannya akan menurun gitu ya kalau saya pribadi. Tapi ini informasinya lengkap, terus juga kelihatannya terpercaya, informasi yang saya butuhkan ada semuanya. Nah, itu bisa meningkatkan kepercayaan audiens gitu. Tapi mungkin ada perbedaan juga ketika saya buka website SMK Telkom semalam sama yang tadi pagi itu agak beda. Mungkin yang tadi pagi itu yang Bu Marta temukan, itu tadi pagi saya buka kayak gitu. Tapi yang semalam itu normal gitu. Jadi kayak semua informasi udah muncul. Nah, entah itu apa yang salah gitu ya. Tapi nanti mungkin bisa coba dievaluasi gitu. Soalnya ada perbedaan yang saya buka semalam sama yang saya buka hari ini. Saya lanjut untuk yang Instagram SMK Telkom Medan menurut saya sudah dari sisi jenis konten gitu ya sudah cukup bisa memanfaatkan fitur-fitur Instagram yang ada. Bahkan Instagram ini kalau kita optimalkan dia mampu membangun hubungan dan komunikasi yang baik dengan audiens karena fitur yang tersedia itu sudah sangat lengkap. Kayak misalkan dulu kita nggak bisa naruh link di Instastory, sekarang udah bisa kayak gitu. Dulu belum ada fitur Reel, sekarang sudah ada gitu. Jauh lebih lengkap seperti itu. Nah, ini mungkin saya ingin menyajikan dan mohon juga dikoreksi bagi tim pengelola media sosial dari SMK Telkom Medan 01 apabila ada yang kelewat gitu ya dari saya. Ini berdasarkan pengamatan saya saja. Kalau jenis konten yang sudah diterapkan oleh SMK Telkom Medan 01 itu diantaranya ada berupa apresiasi ya, ada Teacher of the Month. Kalau nggak salah ada beberapa kali postingan tentang itu. Lalu ada ucapan peringatan Hari Besar Nasional, ada memberikan rekomendasi terkait kalau nggak salah tuh ada buku yang layak untuk dibaca nih untuk teman-teman. Kalau nggak salah memberikan rekomendasi seperti itu. Terus ada testimoni dari calon siswa berupa video. Terus tips and trick juga lumayan banyak saya lihat. Ada do and don'ts, ada mitos atau fakta, ada beberapa liputan kegiatan, ada informasi PPDB, dan ada juga kuis gitu ya, mungkin untuk meningkatkan interaksi. Ini menurut saya udah sangat baik gitu ya. Tapi alangkah baiknya mungkin izinkan saya juga untuk memberikan rekomendasi konten apa yang bisa dioptimalkan oleh tim pengelola media sosial dari SMK Telkom Medan. Oke, nah karena saya posisinya di sini kebagian ceritanya untuk jurusan rekayasa perangkat lunak nih, karena saya dari jurusannya social science, jujur ketika Bu Marta membagi rekayasa perangkat lunak, apaan ya itu ya gitu, nggak kebayang gitu. Saya nggak kebayang, saya coba cari-cari informasi, yang saya kebayang itu jurusan rekayasa perangkat lunak itu ngapain sih, produk yang dihasilkan tuh apa sih? Kalau saya nangkep di sini ada ngomongin tentang coding, programming web, dan dunia robotika gitu ya, hanya itu yang saya tangkap. Tapi kalau saya sebagai calon konsumen mungkin saya membutuhkan informasi yang lebih mendalam gitu, kayak nanti belajarnya tuh ngapain ya? Teori aja atau ada prakteknya ya gitu. Terus seberapa lengkap sih fasilitas peralatan yang disediakan sama pihak sekolah? Terus nanti saya setelah lulus SMK itu saya nanti mau kerja di bagian apa ya? Kerja ngapain ya? Kerja atau kuliah ya gitu. Dan lain sebagainya. Terus saya juga mungkin pengen tahu sebagai calon konsumen, kualifikasi gurunya apakah mumpuni atau enggak ya gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, nah saya mencoba merangkumnya dan merekomendasikan agar dari tim pengelola media sosial mungkin bisa memberikan konten dalam media sosial Instagram atau media digital lainnya dalam bentuk bincang asik. Ini bincang asik cuma istilah aja ya, nanti namanya mau talk show, mau apa itu bebas gitu ya. Ini biar memudahkan aja saya misalkan memberikan rekomendasi contohnya bincang asik. Kenapa sih saya memberikan rekomendasi ini? Karena kalau misalkan kita tadi yang Bu Asri bilang, kalau kita hanya memuat konten hanya berupa foto aja dan caption aja gitu ya, orang jenuh gitu kalau semua konten seperti itu. Tapi biasanya tadi yang kayak yang saya contohkan, saya punya banyak pertanyaan nih. Nah, gimana kalau pertanyaan itu misalkan dirangkum, nanti disampaikannya dalam bentuk talk show, ditanyakan oleh moderator, dan kita menyediakan narasumbernya. Narasumber ini bisa dari siapa? Bisa dari pihak guru. Misalkan pihak guru itu misalkan yang membahas pengetahuan seputar jurusan RPL dan produk yang biasa dihasilkan oleh jurusan ini.
Itu bisa dari pihak guru. Atau kita mengundang narasumber dari pihak murid. Pihak murid ini yang nanti ngomongin apa? Ngomongin fasilitas. Karena kan murid itu yang benar-benar merasakan langsung ya, fasilitas, metode pembelajaran. Kita bisa menghadirkan sosok murid. Lalu kita juga bisa menghadirkan sosok alumni, misalkan alumni yang berprestasi, dia sudah kerja atau misalkan melanjutkan kuliah, jadi tahu prospek kerjanya tuh kayak gimana gitu. Nah, jadi konten bincang asik yang disajikan dalam bentuk metode interaktif itu biasanya akan lebih mudah untuk dicerna oleh audiens kita karena secara nggak langsung sebenarnya kita mempromosikan jurusan tersebut gitu. Namanya soft selling. Kalau hard selling kan kayak ya kita jual produk ini harga sekian, tapi kalau soft selling tuh enggak gitu, secara tidak langsung kita sebenarnya menjual tapi dengan cara yang soft gitu, dan audiens pun akan lebih mudah memahami terkait topik yang dibicarakan karena ada bentuk interaksi antara moderator atau MC dengan si narasumber kayak gitu. Oke, rekomendasi yang kedua, saya memberikan rekomendasi untuk membuat konten alur PPDB. Sebenarnya di Instastory apa di feed gitu ya, saya udah nemuin sih alur PPDB di akunnya SMK Telkom Medan, tapi itu masih dalam bentuk infografis. Sudah sangat baik dalam bentuk infografis, tapi alangkah baiknya bila ditambahkan dalam bentuk tutorial gitu ya, semacam tutorial video, bisa menggunakan talent atau bisa menggunakan recording langsung di layar HP atau di laptop gitu ya. Jadi benar-benar step by step-nya tuh kayak gimana sih gitu, dan jangan lupa mencantumkan kontak person yang bisa dihubungi ketika calon siswa merasa kesulitan pada saat proses pendaftaran. Itu sangat penting. Alur PPDB jadi jangan hanya dari infografis tapi dari sisi audiovisual itu juga penting. Maaf kalau misalkan sudah ada tapi saya tidak melihat ya, ini nanti bisa kita diskusikan. Oke, yang ketiga, konten 2 terakhir yang saya rekomendasikan adalah new release. Sebenarnya kalau saya lihat di Instastory itu ada beberapa kegiatan sebenarnya yang sudah sering dilakukan sama pihak sekolah, tapi sayangnya kenapa ini tidak dimuat dalam bentuk artikel, dalam bentuk rilis gitu ya, lalu dipublikasikan dalam bentuk tayangan audiovisual gitu. Jadi setiap kegiatan itu dalam bentuk audiovisual dan artikelnya dipublikasikan dalam bentuk media massa. Kenapa setiap kegiatan itu penting untuk kita publikasikan di media massa? Satu hal, untuk meningkatkan kepercayaan publik gitu ya. Ketika kita search, misalkan saya mau menyekolahkan anak saya search di Google SMK Telkom Medan 1 ternyata minim pemberitaan gitu ya. Itu juga kan bisa menurunkan kepercayaan dari publik kita gitu. Jadi rilis itu penting untuk kita sajikan dalam bentuk audiovisual maupun dalam bentuk publikasi media massa. Oke. Konten terakhir adalah student ambassador. Nah, biasanya ketika kita ingin membuat sebuah konten audiovisual, itu akan lebih menarik kalau kita menghadirkan tokoh atau talent dari pihak internal sekolah kita, atau saya disebut di sini student ambassador atau student influencer, itu bebas lah ya. Ini hanya sebagai rekomendasi, nanti bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, jadi kalau student ambassador atau student influencer ini bisa kita manfaatkan, kita ambil dari talent kita, murid kita, untuk meningkatkan kepercayaan publik. Kenapa sih harus murid gitu ya? Karena muridlah yang sebagai konsumen, atau yang benar-benar murid itu yang benar-benar merasakan fasilitas, yang benar-benar merasakan metode pembelajaran, yang merasakan prospek kerjanya itu murid gitu. Jadi ini bisa dijadikan talentnya seperti itu. Manfaatnya apa? Manfaatnya pihak sekolah dan tim pengelola media sosial itu dapat lebih mudah menyampaikan informasi melalui si talent ini gitu ya, yang tentunya harus melalui proses seleksi tertentu gitu, tidak boleh sembarang talent, karena bagaimanapun muridlah yang merasakan tadi langsung fasilitas dan aktivitas yang ada di sekolah, seperti itu. Oke, pas ya Dinda ya, atau lebih? Lebih ya, tetap nggak bisa 10 menit Mbak Dinda, kayaknya udah sesingkat mungkin ya. Oke, itulah mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kembalikan ke Dinda. Baik, terima kasih kepada Ibu Anissa dan Bu Sri dan Bu Marta. Mungkin selanjutnya kita akan masuk ke rangkaian acara berikutnya, yaitu sesi diskusi. Tentunya Bapak dan Ibu bisa langsung raise hand atau unmute saja jika ada
pertanyaan-pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan. Dan jangan lupa untuk mengisi dokumen atau Google Form yang akan di-share oleh panitia di kolom chat Zoom. Baik, mungkin sambil kami ya para tim pemateri ambil alih ini Dinda, saya Bu Asri ya, Bu Sri ini panggilan Bu Asri dan juga Bu Nisa. Mungkin dari rekan-rekan di SMK Telkom 1 Medan ada yang ingin diskusi saja mungkin ya Bapak Ibu atau sharing atau tadi mungkin materi dari kami ada bantahan ya bahwa oh ternyata udah ada dan sebagainya. Nah, nanti dari hal itu bisa kita evaluasi bahwa oh kami anggap saja kami sebagai konsumen ya, calon konsumen. Jadi pada saat kami browsing, pada saat kami surfing gitu kan di website, di Instagram atau tadi ada di Facebook, ternyata kami tidak menemukan titik yang kami cari misalnya. Oh, ternyata taunya ada gitu ya Bu Putri, mungkin Bu Icah dan juga rekan-rekan lain dari SMK Telkom 1 Medan bisa memberikan justru feedback untuk kami gitu ya. Dari Bu Rici juga mungkin Pak Ikhwan tadi ada tamu ya katanya. Gimana ada mungkin yang ingin didiskusikan ini Bapak Ibu? Ica, Bu. Oke, Bu Ica, mangga Bu Ica. Kalau untuk kayak dari Bu Anissa kan Facebook. Nah, untuk Facebook sendiri, Bu, kita sebenarnya udah nggak ada. Tapi yang ada fanpage. Dan alhamdulillah fanpage-nya memang masih aktif, alhamdulillah sampai sekarang. Karena waktu itu pernah ada masalah dari Facebook-nya. Kita nggak bisa buka lagi karena katanya bukan akun, bukan manusia atau gimana, saya juga nggak ngerti waktu itu. Jadi udah lama banget pindahnya ke fanpage aja. Oke. Kalau nama fanpage-nya apa, Ibu? Atau boleh di-share link-nya? Sebentar saya share link-nya. Ya. Makasih Bu Ica informasinya. Di kolom chat kali ya, nanti biar bisa ini ya. Berarti dia udah ada fanpage-nya. Oh itu tuh Bu Nisa. Oke, siap. Makasih Bu Ica. Sama Ibu. Oke, mungkin Bu Ica ini mungkin saya pengen tanya juga penasaran ya Bu Ica atau Bu Putri gitu kan. Kembali lagi ke website karena saat kami di sini sudah berdiskusi ya, sudah membagi tadi untuk konten jurusan masing-masing. Saya pertama kali nggak langsung, sebetulnya saya udah follow Instagram, tapi saya pengen mendapatkan sesuatu hal yang dapat memenuhi kebutuhan saya gitu, istilahnya di website. Gitu. Nah tadi pada saat tadi yang terkait dengan Bu Nisa bilang ya pada saat malam dan tadi pagi ada perbedaan perbedaan konten atau mungkin perbedaan laman mungkin yang terbuka. Nah, Bu Ica atau Bu Putri mungkin tadi pada saat saya melihat yang konten di website itu kan ada satu folder lah mungkin ya, mungkin satu laman yang memang isinya untuk para jurusan itu hanya foto tadi yang saya sempat capture. Tapi ternyata tadi arahan dari Pak Ikhwan ternyata kan memang ada yang berisi kayak flyer ya tadi ya, walaupun memang hanya flyer sudah ada tulisannya materinya apa nanti prospek kerjanya, namun memang belum ada semacam tadi kayak video yang ada di Instagram. Nah, saya menyayangkannya video yang di Instagram itu tentang tadi TKJ ya kayaknya, tadi untuk jurusan TKJ, atau tadi apa ya, jurusan yang satu lagi jaringan akses. Nah, kalau nggak salah itu kan menjadi saya sebagai orang sosial, ini kami bertiga sebenarnya background-nya orang sosial mungkin ya Bu Putri, Bu Ica. Jadi kalau misalnya kalau saya pribadi ya ancang-ancang, apalagi kalau Bu Asri sih anaknya udah mau SMA ya, gitu. Saya ancang-ancang saya, nanti anak saya SMA ya atau sekarang SMK gitu kan, yang terkait dengan jurusan teknik benar-benar buta Bu, kalau saya pribadi gitu. Saya taunya yang standar mungkin angkatan saya dulu kan kalau kuliah teknik elektro, teknik sipil. Untuk SMK sekarang ada teknik jaringan akses, teknik TKJ dan sebagainya. Itu saya tahu karena ada silaturahmi dengan beberapa rekan-rekan di Telkom School gitu kan. Nah, jadi kepenasaran saya itu tadi kayak gimana sih mempelajari teknik jaringan akses. Nah, ternyata kan di Instagramnya ada tuh videonya ya, Bu Ica ya. Nah, itu sangat sayang banget nggak ditaruh di website atau memang di website sebetulnya ada tapi saya nggak nemu. Kalau maaf Ibu, kalau masalah website-nya Ibu tadi tuh kebetulan kan saya belum masuk tuh, jadi saya sebenarnya nggak tahu masalahnya yang mana. Tapi kalau misalnya ambil garis besar yang Ibu bilang ini, sebenarnya ada sih kita nguploadnya di YouTube. Mungkin kesalahan saya juga. Di YouTube ya. Ingatin Mbak Dini untuk masukin linknya, link YouTube-nya ya. Ya itu.
Nah itu mungkin Bu Ica, Bu Putri, ya Mbak Dini dan lain-lainnya. Ini karena sekarang zamannya udah terintegrasi ya ibu-ibu ya. Jadi memang tadi yang istilahnya sedikit tadi materi desa tentang omni channel itu. Jadi antara website, anggaplah website itu di tengah si jantungnya gitu kan. Nanti pada saat saya buka website, saya klik di YouTube-nya ternyata ada nih maksudnya video-video dari TKJ gitu, teknik komunikasi jaringan atau teknik jaringan akses dan multimedia dan juga apalagi tadi yang Bu Asri itu jurusannya yang Bu Anissa tadi Rekayasa perangkat lunak. teknik rekayasa perangkat lunak. Nah itu ya dari semua itu kan kalau multimedia udah lebih familiar Bu ya, maksudnya multimedia saya sangat familiar lah, maksudnya di kami pun di Telkom University ada gitu ya untuk jurusan yang terkait dengan multimedia. Tapi untuk jurusan lainnya itu kan betul-betul kalau saya pribadi blank Bu. Nah tapi kalau misalnya suatu hari ternyata ada konsumen yang tipikalnya kayak saya gitu kan, yang ingin menyekolahkan anaknya gitu kan di SMK yang sekarang jurusannya sangat banyak, tapi benar-benar nggak kebayang, berarti kan perlu videonya seenggaknya ilustrasi gitu ya Bu ya, ilustrasi bahwa nanti anak saya akan belajar seperti apa dan sebagainya. Oh ternyata ada di YouTube nih link videonya. Nah, itu mungkin yang perlu diintegrasikan antara tadi Instagram atau fanpage dan juga YouTube, ada muncul semua itu linknya di website. Mungkin karena ya itu ya, karena orang tua apalagi mungkin yang orang tua yang masih konvensional pun kayaknya ngehnya ya udah website gitu. Ya jarang maksudnya langsung ke Instagram, jarang langsung ke Facebook, ke fanpage ataupun ke YouTube. Mungkin di website-nya ini Bu Ica, Bu Putri yang bisa lebih kaitkan lagi gitu ya, direlasikan gitu dengan digital platform yang lain gitu. Apalagi kalau di website sih, kalau untuk daftarnya langsung ke WA ya, itu aktif kan berarti WA yang ada di website ya Bu ya? Aktif Bu Putri yang megang. Aktif. Nah itu ya, kalau misalnya untuk WA kan lebih personal, itu sangat penting dan tadi saya lihat udah ada sih di websitenya. Mungkin dari Bu Asri ada penasaran ingin menanyakan apa? Kalau Bu Asri kayaknya sudah menjatuhkan pilihan ya untuk menyekolahkan anaknya. Nah, ini masih keluarga kita juga di Bandung ya. saya bercerita sesuai dengan pengalaman saja. Terlepas ini di Bandung, tapi harapan saya sih ini tidak maksudnya bisa dijadikan sebuah pelajaran. Itu ada kira-kira 3 ya. Tadi kan Dr. Marta itu bertanya WhatsApp-nya aktif ya gitu. Aktif, betul. 3-tiganya aktif Bapak dan Ibu. Tapi balasnya lama. Nah, ini tuh yang akhirnya bikin gregetan Bapak dan Ibu. Aktif, saya misalnya mau nanya Bapak dan Ibu. Ketawa-ketawa tuh. Nah, kayaknya. Nah, ini saya sharing saja, tidak akan menjudge. Nggak tahu siapa di belakang layar dari si pemegang nomor-nomor WhatsApp itu. Tapi misalnya saya tanya, mohon izin, saya bertanya, saya wali muridnya atas nama anak saya ini gitu. Daftar ulang sampai jam berapa ya? Apakah boleh besok? Karena misalnya bla bla. Itu dibalasnya malam. Jam 8, dalam hati saya tanyanya pagi begitu. Takutnya kan kalau misalnya ini ada sesuatu yang mau disampaikan atau apa, harusnya kan minimal saya sebagai wali murid, saya memposisikan wali murid saja ya, ibu-ibu di sini. Jadi betapa mudah-mudahan Bapak dan Ibu merasakan kegelisahan seorang customer nih gitu. Sudahlah saya mau sekolah, sudahlah saya mau bayar, tapi jantungnya juga dibikin dak-dikduk juga begitu. Nah, ini mungkin yang perlu dijadikan sedikit pelajaran gitulah. Boleh ada website dan lainnya, tapi yang penting WhatsApp-nya itu aktif setidaknya untuk mengurangi rasa penasaran gitu. Terus yang kedua, konsumen kita, Bapak dan Ibu, mohon maaf sekali memang masih melihat harga gitu. Jadi nggak masalah ditampilkan misalnya perkiraan biaya untuk tahun ini, kalau memang apalagi sudah ada rapat pendahuluan, fixnya di berapa, ditampilkan saja. Karena jujur gitu, sekali lagi saya bukan sultan yang mau nyekolahin anak di 46 juta misalnya, duit dari mana gitu kan, mikir gitu. Tapi kalau udah ada SMK 7 juta sekian masih masuk nih gitu. Nanti saya sebagai konsumen akan membandingkan dengan sekolah yang apple to apple seperti itu. Oh, kalau si X dengan ini tapi jauh, ya udahlah di SMK Telkom saja, toh harganya nggak terlalu jauh beda. Tapi kalau nggak nanya begitu, nanti energinya habis lagi, baru dijawabnya besok lagi begitu ya Bu Ica. Jadi ya saya akhirnya
konsumennya balik kanan Bu Ica, mohon maaf seperti itu. Ini saya sharing saja begitu, bisa ditambahkan nanti di websitenya harganya berapa, terus seperti apa mekanismenya, daftar ulang pertama, daftar ulang kedua kapan, dan lain sebagainya, itu lebih detail. Karena ibu-ibu tuh butuh, misalnya gini, oh ini jangan bayar arisan dulu, ini buat nyicil dulu, misalnya kan gitu. Itu harus dipertimbangkan hal-hal yang kecil, sepertinya kecil, tapi besar buat yang mau sekolah, begitu. Itu saja masukannya Bu Dr. Marta. Hari ini Mas sesuai dengan pengalaman pribadi, begitu ya. Justru ini nyekolahin. justru sangat bermanfaat ya Bu. Maksudnya kan ini konsumen ya, berarti kan masih banyak nih Bu Asri yang lainnya di Bu. Ini mungkin kemarin pengalaman karena saya tahu ceritanya Bu Asri mau menyekolahkan anaknya ke jenjang kebetulan SMA, SMK juga ya, mau ke SMA atau SMK gitu. Cuman akhirnya ya mencari pasti yang sesuai dengan domisili ya di Bandung gitu ya, masih di keluarga kita juga ya. Tapi tadi mungkin ya ada kekesalan dari calon konsumen atau potensial buyer nih bisa kabur tuh gara-gara cuman nggak dijawab pada saat hari itu juga gitu kan. Padahal mungkin kita sebagai orang tua, mungkin Bapak Ibu di SMK Telkom 1 Medan pun sebagai orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya memposisikan sebagai konsumen ya. Kita kalau misalnya sebagai konsumen pengennya digimanain sih sama sekolah gitu kan. Pengennya pasti dibalas cepat gitu karena kita ya butuh mempersiapkan untuk pembayaran gitu ya, untuk daftar ulang itu kan dengan harga berapa dan sebagainya. Nah, itu mudah-mudahan di SMK Telkom 1 Medan mungkin ya tidak terjadi, ataupun kalau pernah terjadi berarti menjadi evaluasi mungkinnya Bu Asri ya buat teman-teman di Medan sana. Gitu. Mungkin dari Bu Icah nih, Bu Putri dan juga Pak Ikhwan, Bu Dini, ada yang ingin ditanyakan lagi pada kami? Karena kebetulan nggak kerasa ya Bu ya, ini kita adalah pendampingan terakhir ya, pendampingan terakhir yang nantinya mungkin setelah ini kita akan bertemunya di sesi penutupan. Ada yang lagi ingin bertanya mungkin Bu Putri, Bu Ica? Kayak Pak Ikhwan masih ada tamu ya, Bu Rici ya, ini ada Bu Rici ya. Bu Rici, Bu Dini, Pak Ikhwan. Oke, atau mungkin sudah cukup, Bu Anissa, sudah cukupkah? Cukup Ibu. Oh, ada Dede bayinya. Iya, lagi nggak ada yang jagain, maafin. Oh ya ampun nih, ibu-ibu coba bisa dilihat ya kita sebagai Kartini Telkom University. Sambil ngangon bayi pun kita bisa sharing ya Bu ya. Ya untung ada Zoom ya. Jadi kalau ke Medan itu dibawa sama Bu Anissa kayaknya babynya ya. Sama saya juga begitu. Bu Dr. Marta, boleh nambahin sedikit ya. Iya. Karena kebetulan kemarin saya dengan Bu Anissa itu yang mendapat tugas untuk melakukan survei begitu di Yayasan Pendidikan Telkom semuanya begitu. Nah, hasilnya kemudian dibandingkan dengan yayasan pendidikan yang lain. Saya tidak akan menyebut yayasan pendidikan yang lain, tapi evaluasinya lebih pada internal kita saja gitu untuk meningkatkan ke depannya agar ada jumlah siswa yang naik, terus prestasinya naik dan lain sebagainya. Tapi yang perlu digarisbawahi atau highlight dalam temuan kami adalah bahwa kepercayaan publik dari Yayasan Pendidikan Telkom itu masih kurang dalam artian secara seharusnya sebetulnya Yayasan Telkom itu kan membawa nama besar Telkom. Kesalahannya di mana ternyata karena tidak ada publikasi media Bapak dan Ibu gitu. Jadi yang diantaranya hal-hal kecil seperti ini, misalnya punya prestasi apa dipublikasikan, terus nge-link dengan website saja. Misalnya tadi kan website diberitakan misalnya SMK Telkom berhasil menjuarai apa gitu. SMK Telkom mengadakan buka puasa bersama dengan siapa gitu. Dengan panti asuhan apa. Memang kelihatannya, mohon maaf Bapak Ibu, kelihatannya itu remeh-temeh, tapi itu justru memberikan siar gitu ya ke masyarakat luas, diantaranya untuk memupuk kepercayaan publik. Gitu. Sebetulnya banyak kegiatannya saya yakin, cuman kelemahannya tidak ada publikasi media begitu, Bu Dr. Ya, rilisnya. Bu, itu saya setuju banget Bu Icah, Bu Putri, karena kebetulan kami pun ya, balik lagi kami orang-orang kehumasan ya, orang-orang public relation. Nah ini di sini kalau nggak salah Wakahubinnya, humas itu di
Wakahubin ya, kalau nggak salah di bawah Wakahubin ya Bu ya? Pak Ihwan ya, kalau nggak salah ya, kalau humas di SMK Telkom. Iya Bu, Betul Wakahubin Pak ya? Iwan. Ya, mudah-mudahan Pak Iwan yang sedang menerima mitra ya. Nah, kayak kemarin kan setiap ada rilis publikasi acara pengabdian masyarakat ini, sebetulnya itu saya tuh share nih Bu Asri di grup mitra gitu ya. Nah, itu kenapa kami share dan kenapa kami memiliki rilis-rilis publikasi di media online itu sebetulnya selain memang output dari Abdimas ini diwajibkan kalau di Telkom University dari PM-nya itu memang harus ada publikasi online. Nah, itu kaitannya adalah untuk menaikkan engagement dan juga rating ya Webometrics daripada Telkom University. Nah, kenapa saya share di grup pun? Nah, itu mudah-mudahan sih sebetulnya bisa menjadi manfaat sih buat sekolah-sekolah yang dijadikan pendampingan PPDB oleh kami gitu ya. Mereka bisa nge-share ulang gitu kan ya, bahwa memang ada kegiatan kerjasama dengan Telkom University. Kalau waktu yang awal, yang mitra awal itu SMK Telkom Bandung, dia aktif untuk ngeparafrase untuk si rilis kita, mereka naikkan di websitenya, tapi mereka ada sedikit sentuhan lain, izin ke kami gitu dan ya silahkan gitu kan. Nah, karena tujuannya adalah untuk nge-branding juga Bapak Ibu yang untuk sekolahnya Bapak Ibu. Nah, tadi betul kata Bu Asri, alangkah sayangnya kalau tidak dipublikasikan, apalagi yang kaitannya dengan prestasi gitu kan. Kalau ini kan kita kan silaturahmi lah ya, istilahnya kita diskusi sharing di sini. Nah, itu dinaikkan kontennya menurut saya nggak masalah di website gitu kan, karena untuk nambah-nambah konten lah gitu, untuk nggak musingin Bu Putri mungkin yang bikin konten setiap hari gitu. Tapi kalau memang ada prestasi guru gitu ya, prestasi siswa gitu, terus testimoni alumni misalnya yang bekerja di mana yang ternyata reputasinya baik, nah menurut saya itu sangat perlu sekali gitu ya dinaikkan rilisnya untuk publikasi secara online. Mungkin setidaknya ya media lokal yang ada di sana gitu ya, di Medan kan mungkin ada apa ya, saya nggak hafal sih mungkin, tapi ada Tribun pasti ada kali ya, atau maksudnya media-media lainnya, media lokal di sana yang memang bisa diajak kerjasama, biasanya itu ya oleh Wakahubin, timnya Wakahubin mungkin bisa, kalau di keilmuan humas adanya media relation atau relasi hubungan media gitu. Nah itu sangat penting, betul kata Bu Dr. Asri yang memang kayaknya kayak hal yang nggak penting cuman eksis doang gitu ya, cuman pencitraan doang lah misalnya sampai ke sana pun, tapi intinya sebetulnya feedback-nya itu akan cukup baik gitu ya bagi engagement atau tingkat Webometrics daripada sekolahnya Bapak Ibu. Dan ujung-ujungnya adalah untuk ini juga ya, recognition ya, untuk brand recognition juga bahwa misalnya SMK Telkom 1 Medan, oh ternyata dulunya SMK Sandi Putra, karena kita waktu awal sempat ngobrol dengan kepala sekolahnya, sekolah ini tuh lebih dikenalnya dengan SMK Sandi Putra ya, betul ya Bu ya? Waktu awalnya, dan sekarang rebranding ke SMK Telkom 1 Medan. Nah, itu mungkin pesannya Ibu, mudah-mudahan bisa disampaikan juga, mungkin Pak Iwan di sini sedang menerima tamu ya, mudah-mudahan dari pihak humasnya lah atau hubinnya ya, hubungan hubin tuh hubungan industri atau hubungan internal ya di sana tuh? Hubungan industri Bu. Hubungan industri ya. Nah, mungkin humasnya ada di bawah hubungan industri, mudah-mudahan bisa masuk ke bahwa rilis atau aplikasi di media online itu menjadi hal yang penting. Gitu mungkin kurang lebih. Ada yang ingin ditambahkan mungkin Bapak Ibu? Kalau sudah tidak ada, mungkin kita cukupkan Bu Asri? Oke, Bu Lisa? Kita mungkin kembalikan. PPDB tahun depan bisa langsung ke Medan begitu Bu. Nah ini mereka tuh kalau nggak salah closing PPDB yang sekarang tuh di bulan ini ya Bu ya? Apa bulan Juli? Bulan Juli Bu. Juli ya. Kayak Bu Dini, ini saya cuma pengen nih, mumpung gitu ya, karena kan ini pertemuan terakhir gitu ya, mudah-mudahan ya, karena ini keterbatasan kami mendampingi memang ya lewat Zoom gitu ya, lewat memang media ini, tapi ya mudah-mudahan tidak mengurangi esensi kami ingin sebagai keluarga besar gitu ya, supaya SMK Telkom 1 Medan dapat mencapai cita-citanya untuk mendapat target PPDB-nya. Nah, pengen tanya nih Bu Dini, dari target maksudnya yang memang ingin dicapai bulan Juli kan berarti sebulan lagi ya, kurang lebih kurang mungkinnya dari sebulan. Kira-kira maksudnya target sudah berapa persen kah yang dicapai Bu? Target mungkin yang sudah dihitungnya, targetnya ada yang sudah daftar ulang ya biasanya ya? Target untuk daftar ulang sekitar mungkin sudah ada 70% Bu. 70% ya Bu ya. Dari 100% target sudah 70%. Ya mudah-mudahan itu
sebetulnya sudah daftar ulang berarti sudah bisa di angka kunci ya, 70% ya Bu ya? Untuk yang daftar ya Bu ya? Oh, untuk yang daftar ya? Iya. Bukan daftar ulang ya? Daftar ulang kan beda Bu. Oke, berarti yang daftar. Kita lagi callback yang untuk daftar ulang Bu. Siap. Kan Berarti setiap hari ada yang daftar ulang, setiap hari ada yang daftar oke, gitu nah Bu. berarti yang 70% ini kan sebetulnya masih dakdikduk ya Bu Dini dan tim, mungkin kan ya 70% yang sudah daftar, tetapi ya kalau dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya mungkin bisa dievaluasi, bisa dilihat apakah 70% dari yang daftar semuanya akan daftar ulang kah atau sekian persen yang undur diri dan sebagainya. Dan itu rata-rata ada pasti yang undur diri ya, di Teliu pun gitu ya, di admisi-nya Teliu tingkat undur diri pun tetap ada. Tetapi ya berarti kan perlu kerja kerasnya adalah yang 70% itu pasti harus digenjot lagi ya Bu Dini dan tim gitu, dan waktu ini tinggal sebulan. Ya mudah-mudahan mendapatkan titik terang lah hal yang terbaik, dan juga ada kebermanfaatan dari pendampingan kami. Yang mudah-mudahan nanti next-nya silaturahmi kami bisa langsung datang gitu ya ke Medan, mungkin Bu Asri bisa terbang ke Medan Bu Asri. Oke, mungkin nanti ya mungkin untuk kedepannya karena kan sekarang sudah mulai endemi ya Bapak Ibu, mudah-mudahan yang terbaik nanti kita dapat bersilaturahmi lagi. Oke, mungkin dari Bu Nisa, ada tambah Bu Nisa? Cukup Ibu. Cukup ya. Oke, kalau sudah cukup kita kembalikan lagi saja ke MC kita, ke Dinda. Silakan Dinda. Baik Ibu, terima kasih. Diskusinya juga sudah berjalan dengan lancar dan seru ya. Dan ada hadiah link aja nanti kepada penanya atau penjawab terpilih yang akan dihubungi melalui grup WhatsApp. Untuk selanjutnya mungkin langsung kita penutupan saja. Rangkaian acara pendampingan PPJB Telkom School yang terakhir ini sudah terlaksana dengan sangat baik. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai dengan akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Termohon Bapak Ibu. Terima kasih Bu Sampai Ica, ketemu Bu Putri, lagi. Dinda, Latesya, Hani, semuanya. Assalamualaikum. Bu Asri, Bu Ya, Nisa, termohon. dadah. Dadah.